Suming membangkitkan skill emas untuk meningkatkan peralatan apapun ke level maksimal di kehidupan keduanya, tapi sebelum semua itu, di sarang kematian peringkat S, banyak orang berkumpul. Ada banyak hal menakutkan di sana, itulah sebabnya selama puluhan tahun, tempat itu tetap tak terkalahkan. Suming memutuskan untuk menantangnya sendirian. Dia membantai monster abrasi tingkat dewa terkuat, namun sebuah suara mengatakan bahwa Suming harus berhenti berpegang pada hidup dan menyerahkan artefak ilahi. Dia menyuruh Suming untuk menyerah, mengatakan bahwa Suming adalah pahlawan bagi umat manusia, dan mereka akan memberinya kematian yang cepat. Dia menambahkan jika Suming memberitahu di mana dia menyembunyikan artefak ilahi, mereka mungkin akan membiarkan mayatnya utuh. Suming berkata, tidak kusangka, mereka menyergapku begitu aku menyelesaikan dungeon hanya untuk mencuri artefak ilahi, jadi ini rencana mereka selama ini. Musuh itu terus tertawa. Dia adalah Zhang Suwan. Saat dia maju, senjata mereka beradu. Sekali lagi, Zhang berkata bahwa Suming harus menyerahkan artefak ilahi demi persaudaraan mereka di masa lalu. Dia bilang tidak akan membunuhnya dan hanya akan menghancurkan kekuatannya. Setelah tertawa, Suming berkata bahwa dia pasti sudah buta. Sejak umur 18 tahun, dia menganggap Zhang seperti saudara. Bertarung di sisinya selama ini, tidak disangka dia tidak pernah melihat betapa beracunnya dia. Karena yang diinginkan Zhang Suwan hanyalah artefak ilahi. Lalu Suming mulai mempersiapkan serangan sihir yang besar dan kuat, membuat Zhang Suwan terdiam saat aura muncul di sekelilingnya. Suming menyatakan jika mereka ingin merasakan kekuatan cincin penentang ilahi, maka mereka harus datang dan mengambilnya. Tapi dia ragu ada di antara mereka yang mampu, karena Suming sekarang memiliki kekuatan artefak ilahi, dan mereka tidak bisa bertindak gegabah. Namun Zhang kemudian mengatakan bahwa rencananya tinggal selangkah lagi dari penyelesaian. Lalu saat sosok lain muncul, seseorang memanggil nama Suming. Suming sedang mempersiapkan pedangnya yang diresapi bijih, dan cukup terkejut dengan kemunculan tiba-tiba itu. Itu adalah seorang wanita yang siap menyerang, dan dia terkejut saat mengatakan itu Xiaoman, dan bertanya apa yang dia lakukan di sini. Dia lalu langsung menghampirinya, dan berkata bahwa dia mendengar seseorang merencanakan sesuatu terhadapnya, dan dia sangat khawatir. Suming bilang tidak apa-apa, dan dia sudah mendapatkan artefak ilahi, cincin penentang ilahi. Dia bilang mereka bukan tandingannya sekarang. Namun, ada satu hal yang tidak dia mengerti, dan dia bertanya bagaimana mereka tahu keberadaannya. Zhang hanya menyeringai diam-diam saat wanita itu melanjutkan. Dia lebih lanjut mengatakan bahwa, ketika dia melihatnya membangkitkan bakat bintang 9, dia tahu dia bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan artefak ilahi. Suming menjadi sangat frustrasi, dia berteriak marah, sialan. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sudah terlalu terjebak. Semua orang lalu mulai berteriak untuk membunuhnya, mengambil artefak ilahi, dan mereka semua menyerbunya sekaligus. Tiba-tiba, dari tanah, sebuah tangan kerangka muncul, lalu kelompok lain datang menyuruh semua orang berhenti bersama seorang bocah kerangka yang langsung menyerang semua orang di sekitarnya. Suming cukup terkejut dan bertanya apa yang mereka lakukan di sini. Wanita dengan bocah kerangka itu ternyata adalah Jiao. Dia memberitahu Suming untuk tidak menyerah dan mengatakan bahwa dia tidak boleh membiarkan para pengecut hina ini mendapatkan artefak ilahi. Dia adalah Jiao, sang ahli nujum. Zhang mencibir dan mengatakan itu hanya orang lain yang cari mati. Dia mengklaim ada puluhan master yang hadir, dan bahkan kaisar yang turun dari surga pun tidak bisa menyelamatkan Suming. Setelah itu, semua orang mulai menyerang Jiao dan bocah kerangka itu. Jiao berkata bahwa mereka benar-benar orang-orang yang merepotkan. Zhang lalu menyerang sambil mengatakan siapapun yang menghalangi jalannya akan mati. Seketika, Suming memperingatkan Jiao untuk mengawasi sisinya. Jiao menyadarinya, tapi sudah terlambat saat Zhang tertawa setelah melancarkan serangannya. Dia memberitahunya untuk tidak tersinggung, memanggilnya teman sekelas Jiao. Sekarang Suming semakin hancur karena Jiao juga telah dikalahkan. Dia bahkan tidak bisa menyelamatkannya. Zhang lalu berkata, ini bukan waktunya membuang energi mengkhawatirkan orang lain dan menyuruh Suming untuk mati juga. Dia mengarahkan pedangnya ke arah Suming dan menyuruhnya menyerahkan artefak ilahi, mengatakan dia mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawanya yang tidak berharga. Suming sangat frustrasi. Dia mencoba melepaskan diri dari rantai, tapi apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa bergerak. Dia tidak percaya apa yang terjadi dan mengutuk mereka semua. Pada saat itu, sebuah teknik tingkat dewa meledak menyebabkan aura besar meledak dan asap menyebar kemana-mana. Zhang terpaksa mundur beberapa langkah. Orang lain berteriak kaget mengatakan bahwa kekuatan ini adalah teknik tingkat dewa. Lalu sebuah suara memanggil nama Jiao. Itu adalah Suming, yang akhirnya berhasil melepaskan diri dari rantai. Dia bergegas, meraih Jiao, dan bertanya mengapa dia datang, mengatakan bahwa dia telah mengecewakannya berkali-kali. Dia diliputi kesedihan. Jiao menjawab dengan memberitahu Suming bahwa jika mereka harus mati, maka mereka akan mati bersama. Lalu, pedang itu menancap ke tanah, dan Suming bersumpah. Dia berkata bahwa hari ini, dia, Suming, dewa pembantai, bersumpah jika dia dilahirkan kembali, dia akan memburu mereka semua dan mencabik-cabik mereka, sambil menyebut nama Ren Xiaoman dan Zhang Suwan.
Xiaoman terkejut dan bertanya apa yang coba dia lakukan. Zhang segera mengerti dan berkata bahwa Su Ming mencoba menyeret artefak ilahi kembali ke sarang kematian bersamanya. Mereka semua mulai bergerak cepat, menyadari waktu mereka tidak banyak lagi. Zhang berteriak agar semua orang menghentikannya dan mendapatkan artefak ilahi. Su Ming menjawab dengan mengatakan jika mereka menginginkan artefak ilahi, maka mereka harus datang dan mengambilnya. Dengan itu, dia melompat bersama Ji Yao langsung ke dalam sarang. Kemudian, di area yang sangat gelap, Su Ming memegang artefak ilahi di tangannya. Dia bertanya-tanya apakah dia sudah mati. Dia merasakan tubuhnya, dan mulai bertanya-tanya di mana dia berada. Dia lalu bertanya-tanya tempat apa ini? Tiba-tiba, seorang penyiar berbicara, mengatakan bahwa pada upacara kebangkitan ke-127 Akademi Pertama Xuanzong, teman sekelas Wang yang telah berhasil mengubah profesinya menjadi profesi kehidupan, penyihir, dengan atribut bawaan bintang 3, penyiar menambahkan bahwa sebagian besar orang yang bangkit hari ini bukanlah profesi tempur. Suara lain berkomentar bahwa penyihir adalah profesi kehidupan yang sangat berguna, dan statusnya tidak akan rendah di masa depan. Pada saat itu, Su Ming akhirnya menyadari bahwa dia berada di upacara kebangkitan. Dia merasakan keakraban yang kuat dan menyadari bahwa dia telah kembali ke saat dia berumur 18 tahun, tepat pada hari upacara kebangkitan. Saat penyiar melanjutkan, menyebutkan siswa yang baru saja berhasil bangkit, si gendut Wong Chong, Su Ming memikirkan kehidupan masa lalunya dan mengingat bahwa dia juga seorang penyihir. Penyiar kemudian mengumumkan kebangkitan berikutnya, mengatakan bahwa Li Song yang telah berhasil membangkitkan profesi tempur, prajurit, dengan atribut bawaan bintang 2. Semua yang terjadi sekarang sama persis dengan ingatan Su Ming. Dia sadar bahwa dia bahkan bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat semua berjalan sesuai dugaan, dia menyeringai dan sadar bahwa dia telah dilahirkan kembali. Dia kemudian memikirkan Zhang dan wanita itu, dan dia mempersiapkan dirinya. Dia merenung bahwa kesempatan untuk hidup lagi ini mungkin adalah kehendak langit, memberinya kesempatan untuk menulis ulang semua penyesalannya. Tiba-tiba, teriakan meledak dari kerumunan saat orang-orang berteriak bahwa itu adalah profesi tempur tersembunyi. Mereka melihat Zhang Tang berhasil bangkit sebagai prajurit palu sihir. Zhang Tang sangat senang karena tingkat atribut bawaannya telah mencapai 8 bintang. Kerumunan mulai berkomentar mengatakan bahwa profesi tempur tersembunyi pertama telah muncul dan itu adalah Zhang Tang, tuan muda dari keluarga Zhang. Mereka menyebutkan bahwa ayahnya adalah seorang kaisar perang dan ibunya adalah seorang prajurit sihir, jadi garis keturunannya memang sudah murni sejak awal. Su Ming juga menyadari bahwa orang ini adalah orang yang sama. Penyiar kemudian memberi selamat kepada semua orang, mengatakan bahwa Akademi Pertama Xuanzong telah menghasilkan seorang jenius bintang 8 begitu awal tahun ini. Tiba-tiba, dari belakang Su Ming, sebuah tangan menyentuhnya. Sebuah suara berkata, "Oh, di sini rupanya kamu, aku sudah mencarimu dari tadi." Su Ming langsung mengenali orang di belakangnya adalah Ji Yao. Ji Yao bertanya mengapa dia terlihat begitu terkejut dan apakah ada sesuatu di wajahnya. Su Ming menjawab tidak ada apa-apa dan mengatakan dia hanya ingin memberinya selamat lebih dulu. Ji Yao tampak bingung dan bertanya mengapa dia memberinya selamat. Su Ming mengingat apa yang terjadi sebelumnya di kehidupan masa lalunya dan memikirkannya, menyadari betapa cantiknya dia. Dia memberitahunya tidak ada apa-apa dan dia akan mengerti saat dia naik nanti. Dalam hatinya, dia berpikir betapa senangnya bisa bertemu dengannya lagi. Tak lama kemudian, pembawa acara memanggil nama teman sekelas berikutnya, Ji Yao. Ji Yao jelas terkejut dan menyadari bahwa sekarang gilirannya. Pembawa acara menginstruksikannya untuk meletakkan tangannya di atas baja surgawi. Ji Yao melakukan persis seperti itu, dan tak lama kemudian kerumunan mulai berteriak lagi, mengatakan bahwa itu telah muncul sekali lagi. Pembawa acara mengumumkan bahwa Ji Yao telah membangkitkan profesi tempur tersembunyi, Necromancer, dengan tingkat bawaan 7 bintang. Kerumunan kembali riuh berteriak bahwa itu luar biasa, dan profesi tempur tersembunyi lainnya telah muncul. Seseorang berkomentar bahwa akademi ini sangat populer tahun ini. Su Ming berpikir bahwa semuanya terjadi persis seperti yang diharapkan. Tak lama, gilirannya tiba, dan pembawa acara memanggil nama Su Ming saat ia melangkah maju. Orang-orang di kerumunan mulai berkomentar bahwa 2 profesi tersembunyi telah muncul berturut-turut dan bertanya-tanya apakah benar-benar ada yang ketiga. Beberapa meragukannya, mengatakan bahwa Su Ming dari kelas 1 hanyalah seorang yatim piatu. Di dunia ini, yang didominasi oleh para yang terbangkitkan dari negara naga bintang biru beberapa dekade yang lalu, setelah hari kebangkitan tiba, setiap orang yang mencapai usia 18 tahun dapat menyelesaikan perubahan profesi dengan berpartisipasi dalam upacara kebangkitan dan menjadi salah satu dari yang terbangkitkan. Para yang terbangkitkan telah sepenuhnya mengubah wajah dunia ini. Tidak hanya para yang terbangkitkan dapat memiliki kekuatan yang melanggar aturan beserta kekayaan dan peralatan untuk mengubah takdir mereka, tetapi pada saat yang sama, mereka juga harus menghadapi binatang raksasa yang ganas, dungeon yang menakutkan, dan tantangan yang tak terhitung jumlahnya. Melanjutkan pikirannya, Su Ming berpikir bahwa di kehidupan masa lalunya sebagai seorang yatim piatu, ia hidup dengan mengandalkan dana bantuan dan beasiswa.
Pada hari upacara kebangkitan, ia sangat beruntung disukai oleh para dewa dan bahkan sebuah fenomena langit muncul. Pada akhirnya, ia bangkit dengan atribut bawaan 9 bintang dan profesi legendaris, Dewa Pembantaian. Melanjutkan pikirannya, Su Ming berpikir bahwa hari ini, dalam kehidupan ini, ia akan sekali lagi membuat semua orang melihatnya dengan cara yang baru. Semua orang menonton dengan saksama. Pembawa acara mengatakan bahwa fluktuasi semacam ini mungkin berarti kelahiran seorang jenius dengan atribut bawaan 9 bintang atau bahkan lebih tinggi. Orang lain berkomentar bahwa fenomena seperti itu mungkin menunjukkan profesi tersembunyi lainnya dan bertanya-tanya apakah itu benar-benar mungkin, mengatakan bahwa 3 berturut-turut akan terlalu gila. Su Ming berpikir dalam hati untuk membiarkannya merasakan fluktuasi rune ini sekali lagi. Namun, ia tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh dan menyadari bahwa ini adalah artefak surgawi, cincin surgawi penentangan. Ia berpikir dengan kaget bahwa benda itu benar-benar ikut melakukan perjalanan waktu bersamanya. Kemudian ia menyadari sesuatu yang lain dan bertanya-tanya apa itu. Pada saat itu, sistem respons mengatakan bahwa perubahan kelas terkuat, sistem tautan dewa, telah berhasil terikat. Sistem mengumumkan bahwa profesi baru telah terikat, kebangkitan berhasil, dan profesi mitos, Dewa Pedang, telah diperoleh. Ini adalah profesi mitos, Dewa Pedang. Su Ming hampir tidak bisa mempercayainya. Ini jauh lebih dari yang ia harapkan. Semua di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi merah, bahkan area pengujian itu sendiri. Pembawa acara terkejut dan mengatakan bahwa dengan munculnya fenomena seperti ini, ia bertanya-tanya profesi apa yang akan dipilih Su Ming. Orang-orang di antara penonton mulai berkomentar. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa jika itu profesi tempur, itu akan luar biasa gila. Tetapi jika itu profesi kehidupan, itu akan menjadi tragedi total. Orang lain mencibir dan mengatakan bahwa dengan fenomena seperti ini, tidak mungkin itu profesi kehidupan. Zhang memperhatikan dalam diam dari samping. Bahkan ia pun merasa cemas sekarang, berpikir dalam hati mengapa Su Ming masih belum bergerak. Cahaya merah terus tumbuh semakin terang. Su Ming berpikir dalam hati bahwa profesi yang dibangkitkan ini adalah Dewa Pedang, bukan Dewa Pembantaian dari kehidupan sebelumnya. Ia juga menyadari bahwa sistem emas ini berbeda dari yang ia miliki sebelumnya. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi muncul mengatakan bahwa sistem telah diidentifikasi. Target Su Ming telah dikonfirmasi. Profesi yang dibangkitkan adalah Dewa Pedang, dan talenta emas sublimasi segala hal telah diperoleh. Semua ini terasa membingungkan bagi Su Ming, karena ini benar-benar baru baginya. Tetapi ia tetap menyadari bahwa ini bahkan lebih tinggi dari tingkat profesi bintang 9 yang ia bangkitkan di kehidupan masa lalunya. Ia merasa bersemangat dan berpikir bahwa jika ini benar-benar terjadi, maka ini seharusnya melampaui Dewa Pembantaiannya dari sebelumnya. Namun notifikasi lain muncul mengatakan bahwa antar muka skill sedang terbuka dan tidak ada kemampuan yang telah dibangkitkan. Ini benar-benar membingungkan Su Ming. Ia mengutuk pelan, bertanya-tanya omong kosong macam apa ini, dan mengeluh bahwa seharusnya sistem memberinya setidaknya 1 skill. Ia mempertanyakan bagaimana hal seperti ini bisa layak mendapatkan level emas. Seseorang di kerumunan mulai mengeluh, mengatakan bahwa Su Ming terlalu lambat. Orang lain mendesaknya dari panggung, bertanya apakah ia sudah menyelesaikan perubahan profesinya. Su Ming menjadi semakin khawatir. Ia berpikir bahwa tanpa satupun skill yang bangkit, apa bedanya dengan sebelum ia bangkit sama sekali? Ia bertanya-tanya apakah sistem sedang mempermainkannya. Kemudian notifikasi lain muncul mengatakan bahwa umpan balik telah diterima dan sistem akan terus membimbingnya. Sebuah persyaratan untuk identifikasi ditampilkan, yang membuat Su Ming bingung. Tak lama, ia melihat sebuah cincin di tangannya. Notifikasi kemudian mengumumkan bahwa cincin surgawi penentangan telah berhasil diidentifikasi. Dengan itu, sistem akhirnya meledak dengan cahaya keemasan terang yang menyebar kemana-mana. Pembawa acara berteriak kaget, mengatakan bahwa fluktuasi yang begitu kuat berarti kebangkitan telah selesai. Lalu sebuah bintang biru besar muncul menampilkan angka 10. Pembawa acara benar-benar kehilangan ketenangannya, tidak dapat percaya bahwa itu adalah hasil 10 bintang. Perubahan profesi Su Ming diumumkan sebagai profesi tersembunyi. Pria lain menyadarinya dan berteriak bahwa itu adalah atribut bawaan 10 bintang, bertanya-tanya monster penentang surga macam apa ini. Orang lain mengatakan bahwa ini adalah level bakat dari nilai tertinggi. Orang lain dari belakang berseru bahwa ia pikir prajurit palu ajaib bintang 8 milik Zhang Tang sudah cukup menakutkan. Tapi sekarang ada yang bintang 10 penuh. Pembawa acara kemudian mengatakan bahwa tahun ini benar-benar tahun seleksi bakat untuk akademi. Ia mengatakan bahwa tidak hanya beberapa siswa dengan profesi tersembunyi telah muncul, tetapi juga ada seorang pilihan surga dengan atribut bawaan 10 bintang. Ia menambahkan bahwa meskipun potensi profesi pengendali pedang tidak begitu luar biasa dalam kategori kelas pendekar pedang, memiliki atribut bawaan 10 bintang berarti potensi tanpa batas di masa depan. Saat pembawa acara mengatakan ini, Su Ming berjalan kembali ke kerumunan, dan orang-orang segera mulai berkomentar lagi. Kepala sekolah mengumumkan bahwa ia telah memutuskan untuk memberikan teman sekelas Su Ming 1 set item bantuan kultivasi. Namun beberapa orang mulai berbisik bahwa itu hanyalah seorang pengendali pedang, dan itu sangat menyia-nyiakan bakat bawaan.
Yang lain secara terbuka mengatakan bahwa pengendali pedang dianggap sebagai tingkat terbawah dalam kategori kelas pendekar pedang. Saat itu, Jiao berlari ke arah Su Ming, memanggil namanya dan memberinya selamat. Su Ming menjawab dan memberi selamat pada Jiao juga. Jiao mengatakan bahwa semua orang lain hanya bicara omong kosong dan bisa membangkitkan bakat 10 bintang benar-benar luar biasa. Ia menambahkan bahwa meskipun profesi pengendali pedang sedikit lebih lemah di tahap awal, ia percaya bahwa dengan bakat Su Ming, itu pasti tidak akan menjadi masalah. Su Ming berterima kasih pada Jiao dan memberitahunya bahwa ia tidak memasukkan kata-kata mereka ke dalam hati. Ia mengatakan bahwa reaksi mereka persis seperti yang ia inginkan. Jiao merasa sedikit bingung dengan ini, tetapi Su Ming hanya terus mengamati pemandangan di depannya. Tak lama, pengumuman lain dibuat untuk teman sekelas berikutnya. Semua orang menjadi sangat bersemangat dan mulai bersorak menyuruhnya untuk maju dan memuji betapa cantiknya dia. Pembawa acara mengumumkan bahwa teman sekelas berikutnya adalah Ren Xiaoman. Bahkan Zhang menyemangatinya, mengatakan padanya bahwa ia pasti bisa. Kerumunan dengan keras mendukungnya, memanggil teman sekelas Xiaoman. Jiao berkomentar bahwa teman sekelas Xiaoman sangat populer dan itu sudah diduga dari primadona sekolah. Namun Su Ming tiba-tiba mulai berjalan pergi. Jiao memanggilnya, mengatakan bahwa upacaranya belum selesai dan teman sekelas Xiaoman akan segera bangkit. Su Ming menjawab bahwa ia tidak tertarik. Ia berpikir tentang apa yang terjadi di kehidupan masa lalunya. Ia berpikir bahwa di kehidupan sebelumnya, wanita itu memanfaatkan bakatnya dan, pada akhirnya, tidak ragu untuk mengkhianatinya. Ia terus memikirkannya dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia sudah mengatakannya sebelumnya. Ia bersumpah dalam hatinya bahwa ia akan membalas dendam saat Xiaoman melangkah ke atas panggung. Kemudian, di jalanan kota, Su Ming merenung bahwa dalam kehidupan ini, semua tentang kehidupan sehari-hari tampak tidak berubah kecuali profesi yang dibangkitkannya. Profesi. Lalu ia memperhatikan sebuah skill yang disebut penyembunyian total. Notifikasi menjelaskan bahwa itu adalah skill legendaris yang disebut kembali ke diri sejati yang mampu menyembunyikan atau menulis ulang informasi diri sendiri seperti peralatan, profesi, skill, dan lainnya. Su Ming merasa ini sangat menarik dan terus melihatnya. Dia sadar bahwa itu adalah salah satu dari 4 skill yang dia bawa kembali dari kehidupan sebelumnya melalui cincin itu. Notifikasi lain muncul, menyatakan bahwa artefak ilahi, cincin penentang ilahi, sedang dimuat. Dikatakan bahwa dia telah mewarisi sebagian skill dari profesi pembantai dewa, dan profesi baru Dewa Pedang telah terbentuk. Su Ming berpikir bahwa dengan skill Dewa Pembantai, banyak sifat kuat sekarang melekat padanya. Su Ming berpikir bahwa orang biasa itu tidak bersalah, tapi memiliki cincin giok berharga menjadi sebuah kejahatan. Untuk menghindari dimanfaatkan orang lain lagi seperti di kehidupan sebelumnya dan karena kekuatannya saat ini masih belum cukup, dia sadar karena bakat bintang 10 tidak bisa disembunyikan, dia harus menyembunyikan informasi tentang profesi Dewa Pedangnya. Dia berpikir bahwa kesempatan untuk terlahir kembali ini harus dipegang dengan kuat. Berdasarkan pengalaman kehidupan masa lalunya, dia tahu bahwa sehari setelah upacara kebangkitan berakhir, tantangan dungeon pemula akan tiba. Baginya, dungeon pemula sama sekali bukan tantangan. Untuk naik level lebih cepat dan mendapatkan peralatan yang lebih baik, dia memutuskan bahwa dia harus menantang bos yang paling sulit. Sebelum itu, dia tahu dia harus mendapatkan senjata yang bagus. Tidak lama kemudian, dia tiba di sebuah gedung besar. Pada saat yang sama, Zhang dan Xiaoman berada di tempat lain. Xiaoman mengeluh bahwa Zhang benar-benar jahat, mengatakan bahwa upacara kebangkitan baru saja berakhir pagi ini, dan sekarang dia sudah membawanya ke tempat seperti ini. Zhang menggerutu dan berkata, jangan sebut-sebut upacara kebangkitan, mengeluh bahwa Su Ming benar-benar mencuri perhatiannya. Xiaoman memberitahunya untuk tidak marah. Dia berkata bahwa meskipun Su Ming hanyalah seorang pengendali pedang, atribut yang dia bangkitkan terlalu tinggi, dan dia pasti akan sangat berguna di masa depan. Zhang berhenti dan bertanya apa maksudnya. Xiaoman lalu menunjukkan ponselnya dan menyuruhnya melihat. Zhang bereaksi bertanya apa ini. Xiaoman menjelaskan bahwa jika dia pergi dan sedikit memancing Su Ming, dia pasti akan terpancing dan akan berguna bagi mereka di masa depan. Di tempat lain, di dalam gedung tinggi lainnya, seorang wanita dengan hangat menyambut pelanggan ke area perbelanjaan senjata di lantai 12 dan mengucapkan selamat berbelanja kepada semua orang. Su Ming berpikir inilah tempatnya. Dia mengamati bahwa sepertinya upacara kebangkitan di sekolah-sekolah terdekat semuanya telah berakhir dan para siswa yang telah bangkit sekarang bersiap untuk ujian dungeon pemula besok. Salah satu siswa di dekatnya dengan bersemangat berkomentar bahwa ini adalah model terbaru dari iklan dan mengatakan dia sangat menginginkannya. Siswa lain menghela napas dan berkata untuk melupakannya, menjelaskan bahwa siswa yang telah bangkit seperti mereka tidak akan pernah mampu membeli senjata semahal itu. Dia menambahkan bahwa mereka hanya perlu mengandalkan kemampuan mereka yang telah bangkit, bekerja keras, dan menghasilkan uang di masa depan. Orang lain tiba-tiba menunjuk sesuatu dan mengatakan bahwa ini adalah pedang dingin sang tiran.
Dia menjelaskan bahwa pedang itu baru-baru ini ditempa oleh pemain kelas pedang hebat tingkat tinggi dan mengatakan dia tidak percaya pedang itu sudah tersedia di pasar. Orang lain berkomentar bahwa harganya 1.000 koin petualang dan mengatakan itu sangat mahal. Orang lain menjawab bahwa tentu saja menjelaskan bahwa selama pedang itu mengenai target itu bisa membekukan darah di dalam monster sepenuhnya. Yang lain berseru takjub bahwa itu adalah senjata tingkat berlian. Namun, Suming berpikir bahwa senjata ini palsu. Dia ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, kelompok pedagang yang menjual barang palsu ini semuanya tertangkap kemudian. Saat itu, seseorang tiba-tiba bertanya, apakah dia teman sekelas X Suming? Itu seorang wanita. X Suming bertanya siapa dia. Dia berkata bahwa dia belum memperkenalkan diri dan memperkenalkan dirinya sebagai Jiang Lan, wakil direktur konglomerat Jiangjin, sebelum memberikan kartu namanya. Suming langsung menjawab bahwa dia tidak mengenalnya. Tiba-tiba, dia berkata bahwa atas nama konglomerat Jiangjin, dia akan menanggung semua pengeluarannya di toko hari ini. Dia menambahkan bahwa dia berharap Suming bisa membantunya. Suming bertanya-tanya, bantuan seperti apa yang dia inginkan. Dia kemudian menyuruh seseorang untuk mengeluarkan foto itu. Seketika, seseorang menunjukkannya padanya dan memintanya untuk melihat. Foto itu menunjukkan seorang wanita cantik. Jiang Long menjelaskan bahwa gadis itu adalah adiknya, Jiang Yongqing, yang bersekolah di sekolah yang sama dengan Suming dan juga berhasil bangkit pagi ini. Dia berkata bahwa dia telah menyelidiki secara menyeluruh berita tentang X Suming yang membangkitkan bakat bintang 10. Dia menambahkan bahwa dengan bakatnya, dungeon pemula besok seharusnya tidak terlalu sulit. Dia juga menunjukkan bahwa hanya pengubah profesi yang baru bangkit yang bisa memasuki dungeon pemula. Dia berkata bahwa dia berharap Suming bisa bekerja sama dengan adiknya dan melindunginya saat dia menyelesaikan tantangan. Setelah mendengar ini, Suming terdiam sejenak. Setelah jeda singkat, dia berkata bahwa dia menolak dan tidak tertarik. Wanita itu terkejut dan bertanya apa maksudnya. Dia berkata bahwa selama dia setuju, dia bisa memilih senjata apapun di toko. Orang-orang di sekitar mereka bingung dan berbisik di antara mereka sendiri, bertanya-tanya apakah dia benar-benar menolak. Jiang Lan kemudian berkata bahwa, sebagai sesama siswa dan sebagai siswa miskin yang baru saja berhasil bangkit, dia seharusnya tidak menolak tawarannya. Suming dengan tenang menjawab dan bertanya apakah begitu. Kemudian dia berkata bahwa kalau begitu, dia menginginkannya sambil menunjuk ke sebuah barang yang sangat mahal. Itu adalah pedang dingin langit beku seharga 1.000 koin petualang. Kerumunan itu terkesiap dan mulai mengatakan bahwa dia membuat permintaan yang keterlaluan. Bahkan Jiang Lan pun terkejut. Dia menanyainya dengan marah, bertanya apakah dia sengaja mempersulitnya, dan apakah dia benar-benar berpikir dia bernilai 1.000 dengan statusnya saat ini. Suming berkata bukankah dia yang mengatakan dia bisa memilih apapun yang dia inginkan, dan jika dia tidak mau, maka lupakan saja. Dia menambahkan bahwa ada banyak hal di mana orang bisa mengambil jalan pintas menggunakan kekuatan finansial dan menyuruhnya agar adiknya berusaha sekuat tenaga mempersiapkan ujian dungeon pemula besok. Jiang Lan mendengus dan berkata bahwa dia menarik. Dia berkata mereka akan menganggap ini sebagai kesalahan mereka kali ini dan menyuruh semua orang pergi. Seseorang di dekatnya bergumam kaget, mengatakan bahwa orang itu benar-benar mempermainkan orang-orang dari konglomerat Jiangjin. X Uming tidak peduli dan hanya melihat ke bawah ke ponselnya. Ada pesan dari Ren Xiaoman. Pesan itu mengatakan bahwa Suming selalu menyukainya dan bahwa hatinya telah berubah. Dia bilang dia ingin bertemu dengannya malam ini di atap gedung sekolah. Suming berpikir dalam hati bahwa itu adalah pesan yang sama persis seperti sebelumnya. Meskipun kali ini dia tidak membangkitkan profesi pembantai dewa, dia tetap sama saja. Dia berpikir bahwa Ren Xiaoman benar-benar tidak berubah sama sekali dan mengingat bagaimana reaksinya pada saat ini di kehidupan sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia menjawab dan berkata, baiklah, dia akan menemuinya di sana. Dia kemudian permisi. Seorang pramuniaga menjawab dengan sopan dan bertanya bagaimana dia bisa membantunya. Suming bertanya apakah ini adalah batu pedang mentah yang dapat secara acak menghasilkan senjata pedang berkualitas tinggi. Dia mengonfirmasi bahwa memang benar, menjelaskan bahwa batu senjata mentah ini memiliki peluang untuk menghasilkan senjata tingkat perak. Dia menambahkan bahwa semuanya didasarkan pada probabilitas dan memperingatkannya bahwa sebagian besar batu mentah hanya menghasilkan senjata tingkat terendah. Dia menyuruhnya untuk mempertimbangkan dengan cermat sebelum membeli. Suming menjawab bahwa inilah yang dia inginkan. Wanita itu tampak bingung saat dia mulai mengambil beberapa batu. Dia menjelaskan bahwa dibandingkan membeli senjata perak dengan harga mahal yang akan segera usang, berjudi untuk mendapatkannya di sini dengan harga murah adalah pilihan yang paling cocok. Dalam hatinya, Suming berpikir bahwa daripada menyebutnya judi, dia seharusnya mengatakan bahwa dia bisa melihat data di dalam batu-batu mentah ini. Dia sadar bahwa ini semua berkat skill kedua yang ditinggalkan oleh tautan dewanya dari kehidupan masa lalunya, mata wawasan. Dia ingat bahwa mata wawasan adalah skill legendaris di bawah kembali ke diri sejati, memberikan pengguna wawasan sejati, memungkinkan mereka untuk memahami informasi fundamental dari semua materi. Suming berpikir ini sempurna, dibandingkan dengan senjata perak biasa yang dijual seharga ribuan atau bahkan ratusan koin petualang, mendapatkannya sekarang hanya dengan 50 adalah keuntungan besar. Ini sangat cocok untuknya sekarang, karena dia kembali menjadi siswa miskin.
Tiba-tiba, seorang pria lain memperhatikan Su Ming dan berkata, bukankah itu anak yang baru saja menolak keluarga Zhang dan konglomerat itu? Dia bertanya apa yang dipegang Su Ming di tangannya. Mereka segera mendekat dan mengejeknya, mengatakan bukankah itu salah satu batu senjata mentah sampah yang digunakan untuk berjudi senjata. Orang lain mencibir dan berkata bahwa dia pikir Su Ming adalah orang hebat dengan kepercayaan diri yang tinggi, menolak tawaran dari konglomerat hanya untuk datang ke sini dan bermain dengan batu-batu sampah. Dia tertawa dan bertanya apakah Su Ming itu bodoh. Su Ming hanya menghela napas. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa dia mengenali orang ini. Dia ingat bahwa itu adalah Yang Ding, anak kaya, yang khusus menindas siswa kelas bawah di kehidupan masa lalunya, dan berpikir betapa menyebalkannya dia. Su Ming lalu angkat bicara dan memberitahu mereka bahwa dia sedang berbicara dengan mereka. Yang lain bereaksi dengan bingung dan bertanya apa yang dia inginkan. Su Ming dengan tenang bertanya, apakah mereka berani bertaruh 5.000 koin petualang bahwa dia bisa mendapatkan senjata perak. Mereka saling memandang, terdiam, sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Mereka mengejeknya dengan mengatakan bahwa dia benar-benar idiot, dan batu senjata mentah semacam ini memiliki peluang 99,9% menghasilkan sampah. Mereka mengklaim belum pernah melihat orang yang begitu bersemangat memberikan uang dan terus tertawa. Su Ming hanya tersenyum dan berkata bahwa mereka akan lihat siapa yang akhirnya akan memberikan uang kepada siapa. Yang lain segera setuju, mengatakan sudah diputuskan, dan mereka akan membukanya sekarang juga, memperingatkannya untuk tidak berpikir untuk mundur. Sebuah notifikasi muncul mengonfirmasi pembukaan batu mentah tersebut. Seseorang di belakang mereka mengejek X Uming lagi, mengatakan mereka akan lihat apakah orang miskin sepertinya bisa mengeluarkan 5.000 koin petualang. Pada saat itu, X Uming mengaktifkan skill mata wawasannya. Dalam pikirannya, dia bisa melihat hasilnya dengan jelas. Dengan tenang, dia menyuruhnya keluar. Semua orang di sekitarnya terkejut, tidak percaya dengan apa yang akan muncul. Tak lama kemudian, sebuah senjata yang menakjubkan muncul, membuat semua penonton benar-benar tercengang. Sebuah notifikasi muncul menyatakan bahwa sebuah senjata telah diperoleh, pedang tepi merah besi hitam, perak tingkat rendah. Efek spesialnya adalah peminum darah, yang memungkinkan pedang menyerap darah monster yang terluka dan menggunakannya untuk menyembuhkan luka penggunanya. Sambil memegang senjata di tangannya, Ge Suming berkomentar bahwa ini adalah senjata yang sangat bagus. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa ini sangat pas untuk kencan malam ini. Para pria kaya itu benar-benar terkejut. Mereka bilang dia benar-benar beruntung. Suming, dengan tenang, berkata bahwa pedang ini tidak buruk dan bahkan memiliki efek lifesteal, membuatnya tidak perlu repot-repot mencari penyembuh. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi muncul menyatakan bahwa dia telah memperoleh pedang baja Shen tingkat perak dengan efek lifesteal plus 10%. Para pria kaya itu tercengang. Su Ming kemudian mengingatkan mereka bahwa taruhan adalah taruhan dan berkata dia akan mengambil 5.000 koin petualang sekarang, menanyakan apakah mereka keberatan. Beberapa saat kemudian, transfer uang selesai. Salah satu pria kaya itu menatapnya tajam dan berkata bahwa dia akan mengingatnya. Su Ming dengan santai menjawab bahwa lain kali mereka tidak boleh bertaruh dengan orang lain semudah itu. Seorang wanita di dekatnya berkomentar, tidak percaya bahwa statistiknya pas di tengah dan sudah bertahun-tahun sejak ada orang di toko yang berhasil mendapatkan senjata dari batu senjata mentah. Su Ming lalu bertanya dengan sopan, apakah dia juga bisa mendapatkan sarung pedang yang serasi. Dia menambahkan bahwa jika dia ingat dengan benar, harganya seharusnya tepat 5.000 koin. Wanita itu buru-buru setuju dan menyuruhnya ikut ke sini untuk memilih sarung pedang. Sementara itu, seorang pria lain di belakang mereka mendesak semua orang untuk bubar, mengatakan bahwa anak ini terlalu beruntung dan mereka harus pergi. Notifikasi lain muncul menyatakan bahwa sarung pedang tingkat perak telah diperoleh dengan efek mengurangi konsumsi daya tahan senjata sebesar 50%. Su Ming merasa puas berpikir bahwa dengan sarung pedang itu, dia bisa sangat mengurangi hilangnya daya tahan senjatanya karena dia tidak punya cukup dana untuk mengganti pedangnya dalam waktu dekat. Wanita itu berterima kasih atas kunjungannya. Sebuah notifikasi kemudian muncul menanyakan apakah akan membuka fungsi materialisasi senjata tersembunyi. Su Ming menolaknya untuk saat ini, mengatakan bahwa dia akan mengambil senjata ini dan menaikkan tingkatnya satu lagi terlebih dahulu. Kemudian, di area lain di mana orang-orang sedang santai menikmati olahraga, Su Ming benar-benar asyik menatap pedangnya yang indah. Dia berpikir bahwa dalam kehidupan ini, meskipun dia telah bangkit sebagai dewa pedang, dia belum memiliki satupun skill profesi yang bisa digunakan. Namun, dia menyadari bahwa di pohon talenta profesi, ada sebuah talenta asli yang sangat kuat bernama sublimasi segala sesuatu. Sebuah notifikasi menjelaskan bahwa talenta ini dapat meningkatkan kualitas rampasan apapun, termasuk skill tempur, peralatan, gulungan, dan lainnya. Setiap item hanya bisa disublimasi secara langsung atau tidak langsung sekali. Su Ming merasa bersyukur berpikir bahwa memiliki talenta ini saja sudah cukup. Dia percaya itu benar-benar layak untuk profesi hebat emas yang diwakili oleh Dewa Pedang. Akhirnya, notifikasi lain muncul menyatakan bahwa talenta sublimasi segala sesuatu telah terpicu. Sublimasi senjata berhasil dan efek baru telah diperoleh. Haus darah.
sarung pedangnya menjadi lebih kuat. Setelah itu, sebuah notifikasi muncul menyatakan bahwa pedang haus darah Baja Shen telah ditingkatkan ke perak tingkat tinggi dengan efek peminum darah. Ini berarti setelah pedang mengunci target, pedang itu dapat menyerap darah target melalui serangan atau kontak langsung, menyembuhkan luka penggunanya. Selain itu, efek haus darah berarti setelah membunuh monster dengan pedang, semua statistik pengguna akan meningkat sementara sebesar 5 poin selama 30 detik. Su Ming berpikir bahwa setelah membunuh musuh, dia bisa mendapatkan buff sementara yang meningkatkan semua statistiknya, dan dia merasa ini tidak buruk sama sekali. Dia kemudian berkata untuk membuka fungsi materialisasi senjata tersembunyi, percaya bahwa dungeon pemula besok akan jauh lebih mudah. Kemudian, di tempat berbeda di area yang sangat gelap, Su Ming membawa pedangnya saat berjalan menuju atap. Di atap, Xiao Man muncul dan berkata bahwa dia akhirnya datang dan menunjukkan bahwa dia terlambat. Namun Xiao Man tiba-tiba menyadari sesuatu yang mengejutkannya. Dia melihat pedang itu, pedang yang sangat besar, dan berteriak. Dia bertanya, apa yang sedang dia lakukan? Su Ming terdiam sejenak, lalu dengan tenang berkata bahwa dia datang untuk balas dendam. Dia masih mengingat apa yang terjadi saat itu. Xiao Man tercengang dan bertanya apa maksudnya dengan balas dendam dan apa yang dia bicarakan. Dia bilang dia menerima pengakuannya dan menunjukkan ponselnya. Di layar ada pesan di mana dia bertanya apakah dia ada di sana dan mengatakan ada sesuatu yang ingin dia sampaikan padanya. Dia menunjukkan bagaimana dia bertanya apa itu dan bagaimana dia menjawab bahwa dia sebenarnya sudah lama menyukainya dan bertanya apakah dia mau berkencan dengannya. Dia bilang itulah sebabnya dia berinisiatif mengajaknya kencan dan menuduhnya sebagai orang yang ingin berkencan dengannya hanya untuk sekarang mencoba menyakitinya. Su Ming terus berpikir dalam diam. Lalu dia tertawa kecil dan berkata bahwa semua itu terjadi di kehidupan sebelumnya. Dalam hatinya, dia berpikir tentang bagaimana dia, si cantik sekolah, selalu menjadi sosok yang menonjol. Dia ingat bahwa sebagai seorang yatim piatu yang tidak pernah mendapat perhatian saat tumbuh dewasa, dia tidak pernah berpikir akan memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan orang sepertinya. Su Ming terus berpikir bahwa dia tentu tidak pernah membayangkan bahwa pada hari kedua setelah upacara kebangkitan, semuanya akan menjadi seperti ini. Pada saat itu, dia akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Xiao Man berjalan mendekat dan bertanya apakah teman sekelas X Su Ming sedang tidak enak badan. X Su Ming terus berpikir bahwa dia benar-benar akan berinisiatif untuk menunjukkan perhatian. Su Ming dengan marah berkata bahwa sejak hari itu, dia menerima perhatian yang telah dia dambakan seumur hidupnya, pengakuan, kencan, dan interaksi intim, dan itu adalah saat-saat yang paling dia hargai. Tapi dia bilang itu semua palsu. Dia mengatakan bahwa dia tahu semua tentang urusan kotornya dengan Zhang Tang dan bahwa dia hanya mencoba memanfaatkan bakat dan kemampuannya. Xiao Man segera membalas dan mengatakan bahwa dia berani bicara omong kosong. Su Ming menjawab bahwa dia tahu betul apakah dia bicara omong kosong atau tidak. Dia mengatakan bahwa Ren Xiao Man yang cantik dan anggun yang semua orang lihat adalah kebohongan, dan bahwa pada kenyataannya, dia sombong, hina, dan tidak tahu malu. Xiao Man tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa dan mengejeknya karena dia seorang yatim piatu. Dia mengatakan bahwa jika bakatnya tidak berharga, dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk berbicara dengannya. Dia dengan marah bertanya bagaimana dia berani memanggilnya seperti itu dan menyatakan bahwa baik dia maupun Zhang Tang tidak akan membiarkannya lolos. Su Ming mencibir dan berkata, majulah. Dia menambahkan bahwa dia seharusnya lebih khawatir tentang bagaimana kisah dia dan Zhang Tang sejoli hina itu akan memengaruhi citra suci dan polos yang telah dia bangun dengan susah payah. Menyadari hal ini, Ren Xiaoman mengumpat dengan marah. Dia mengambil pedang di tangannya dan menyerang. Su Ming dengan tenang berkata bahwa seperti di kehidupan sebelumnya, dia melakukan hal yang sama persis lagi. Tiba-tiba, pedang itu mulai memancarkan aura merah. Xiaoman bingung dan mengeluarkan suara tidak percaya. Su Ming menjawab bahwa dia suka serangan diam-diam dan dia sudah menduganya. Pada saat itu, sebuah notifikasi muncul menyatakan bahwa senjata telah diaktifkan dan peminum darah sedang berefek. Dijelaskan bahwa setelah pedang mengunci target, pedang itu dapat menyerap darah target melalui serangan atau kontak untuk menyembuhkan luka penggunanya. Su Ming berkata bahwa jebakan itu sudah dipasang sejak awal, sejak dia menjadikannya target. Saat Xiao Man akhirnya menyadari apa yang telah terjadi, dia berteriak panik tentang wajahnya yang rusak. Su Ming dengan dingin memberitahunya bahwa dia yang menyebabkan ini pada dirinya sendiri, dan sekarang adalah waktunya untuk balas dendam. Dia berkata bahwa dia bisa menyuruh Zhang Tang membunuhnya jika dia mau, karena itu adalah pria yang membuatnya mengkhianatinya. Dengan pedang di tangannya, Su Ming berbalik dan mulai berjalan pergi. Sambil pergi, dia menyuruhnya untuk kembali dan memberitahu Zhang Tang bahwa dia dipersilakan untuk datang dan menyelesaikan masalah dengannya kapan saja. Dia mengatakan bahwa tamparan hari ini harus dianggap sebagai sesuatu yang dia berikan secara pribadi, dan itu juga memotong kepedulian yang pernah dia hargai. Dia menyuruhnya untuk menerimanya sebagai hadiah. Pada saat itu, sebuah notifikasi muncul. Isinya adalah beberapa hadiah, termasuk pil penguat sumsum, paket hadiah setelan tempur, dan 10.000 koin petualang. Notifikasi itu menjelaskan bahwa ini adalah paket hadiah pemula khusus untuk siswa X Uming dengan bakat bintang 10 yang diberikan oleh sekolah sebagai hadiah.
Dikatakan bahwa mereka berharap dia bisa memanfaatkannya dengan baik dan mencapai hasil yang luar biasa di dungeon pemula. Pesan itu ditandatangani oleh kepala sekolah 1. Su-ming berpikir seperti yang diharapkan dari bakat emas bintang 10 miliknya, dia sudah bisa mempelajari bakat baru hanya di level 2. Dia berpikir bahwa dia akan menunjukkan kepada mereka apa yang dia punya di dungeon pemula hari ini. Kemudian, di area dungeon pemula Akademi Pertama Xiangjing, kerumunan besar telah berkumpul. Semua orang berbicara dan bergerak dengan gelisah. Su-ming juga ada di sana, dan tak lama kemudian orang-orang di belakangnya mulai mendekat. Salah satu dari mereka bertanya, apakah teman sekelas Su-ming bisa satu tim dengan mereka? Dia mengatakan bahwa, dengan potensi bakat bintang 10 Su-ming dan paket hadiah pemula dari kepala sekolah yang membantunya, bahkan sebagai seorang pengendali pedang, menyelesaikan dungeon pemula, seharusnya mudah, dan mereka meminta untuk bergabung dengannya. Orang lain menambahkan bahwa profesi mereka dapat menutupi kelemahan seorang pengendali pedang, memungkinkan mereka untuk saling melengkapi dan meningkatkan nilai kontribusi yang mereka peroleh. Su-ming berpikir baru kemarin, kelompok orang yang sama meremehkan profesinya, dan dia merasa ironis betapa pragmatisnya mereka. Dia menolak dengan sopan dan mengatakan bahwa dia sudah punya tim. Pada saat itu, Ji Yao berjalan mendekat dengan terkejut dan mengatakan bahwa Su-ming sudah punya tim. Dia mengatakan bahwa dia datang pagi-pagi sekali, berharap menjadi yang pertama membentuk tim dengannya. Su-ming memberitahu Ji Yao untuk tidak salah paham. Dia menjelaskan bahwa tantangan yang dia rencanakan bukan untuk hadiah kontribusi biasa. Dia mengatakan jika Ji Yao satu tim dengannya, dia akan khawatir Ji Yao terluka karena dia berencana menantang dungeon sendirian. Ji Yao terdiam sejenak dan berkata bahwa dia mengerti. Su-ming lalu permisi pergi. Tak lama kemudian, seorang siswa lain mendekat dan dengan sopan bertanya apakah dia adalah siswa Su-ming. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Yanji dari kelas 4 dan mengatakan bahwa bakatnya yang bangkit adalah pemburu iblis bintang 9. Dia bertanya apakah Su-ming bersedia bergabung dengan tim mereka. Su-ming berpikir bahwa dia ingat Yanji. Di kehidupan sebelumnya, Yanji juga seorang yang bangkit dengan bintang 9, sama sepertinya. Meski begitu, Su-ming dengan tenang menolak. Ji Yao segera melangkah maju dan mengatakan bahwa teman sekelas Su-ming sudah satu tim dengannya dan menyuruh Yanji untuk tidak mengganggunya. Yanji menjawab dengan nada meminta maaf, mengatakan bahwa dia tidak tahu dan menyesal telah mengganggu mereka. Ji Yao kemudian berbalik ke yang lain dan menyuruh semua orang untuk pergi dan bubar. Menyaksikan ini, Su-ming berpikir bahwa Ji Yao benar-benar bisa diandalkan. Dia juga merasakan bahwa dungeon akan segera terbuka. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul dan sebuah pengumuman bergema di seluruh area yang menyatakan bahwa perhatian para siswa, tantangan dungeon pemula ke-127 sekarang telah resmi dimulai. Su-ming bereaksi seketika dan berkata bahwa ini sudah dimulai. Lalu pembawa acara berbicara lagi dan meminta maaf, mengatakan bahwa sebagai kepala sekolah dia ketiduran dan tidak bisa datang di awal untuk menyemangati mereka. Dia menjelaskan bahwa dia hanya bisa siaran langsung dari rumah untuk menjelaskan aturan dungeon pemula. Dia mengatakan bahwa tantangan dungeon pemula ke-127 adalah ujian yang harus dilalui oleh siswa yang baru bangkit tahun ini. Dia melanjutkan penjelasannya bahwa setiap siswa telah terdaftar dan mereka dapat diidentifikasi begitu mereka memasuki dungeon. Di dalam dungeon, setiap penantang akan mendapatkan poin dan hadiah penyelesaian berdasarkan kontribusi individu mereka selama tantangan. Untuk memastikan tingkat kelangsungan hidup yang lebih tinggi, dia mengatakan yang terbaik adalah menantang dungeon dalam tim. Dia menambahkan bahwa selama mereka menyelesaikan dungeon dalam sehari, mereka akan menyelesaikan tantangan dungeon pertama dalam hidup mereka setelah bangkit. Pembawa acara lalu mengatakan bahwa saat yang menentukan nasib mereka telah tiba dan bertanya apakah mereka siap. Pada saat itu, Ji Yao melihat sekeliling dengan bingung dan bertanya-tanya di mana Su-ming, mengatakan dia tidak bisa menemukannya dimanapun. Tanpa penundaan lebih lanjut, dia menyatakan bahwa dungeon secara resmi dibuka. Seketika, semua orang bergegas menuju pintu masuk. Tiba-tiba, seseorang menyadari ada orang yang sudah masuk dan mengatakan itu terlalu cepat. Orang lain membenarkannya, mengatakan mereka juga melihatnya dan itu adalah Su-ming si bintang 10. Di dalam dungeon, Su-ming merasa bersemangat dan senang. Dia berpikir bahwa dungeon pemula ini terasa sangat akrab dan tiba-tiba membuatnya merasa nostalgia. Dia ingat saat itu, dia takut sekaligus bersemangat, berlarian sembarangan hanya untuk mendapatkan lebih banyak nilai kontribusi. Dia memikirkan para pemegang profesi dari Blue Star dan merasa bahwa pembantaian multiversal akan segera dimulai. Dia tahu bahwa tempat ini dipenuhi dengan bahaya dan kesempatan. Untuk meninggalkan tempat ini dan menerima hadiah, para penantang harus menyelesaikan ujian. Dia juga ingat bahwa selain mendapatkan nilai kontribusi yang cukup dengan membunuh bos biasa, ada metode lain yang jauh lebih sulit. Su-ming berpikir bahwa di kehidupan ini, dia akan memilih tantangan yang lebih sulit, yaitu membunuh bos tersembunyi pamungkas. Dia menenangkan diri dan berpikir bahwa dia akan datang untuk itu. Segera, serangga dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di kegelapan hutan gelombang mengamuk area level F. Su-ming mengamati sekelilingnya dan berpikir bahwa peta dungeon pemula selalu acak setiap tahun. Tempat ini benar-benar berbeda dari peta yang dia temui di kehidupan sebelumnya.
Dia juga menyadari bahwa semua titik kemunculan portal dungeon acak, yang berarti perencanaan rute berbeda untuk setiap penantang, dan monster yang mereka temui juga akan berbeda. Seekor monster pohon berdiri di kejauhan. Suming berpikir bahwa monster ini adalah monster elit. Meskipun tidak bisa bergerak seperti pohon, jika sulurnya mengunci target, korban akan diseret ke lubang yang terbakar di kepalanya dan dipanggang hidup-hidup. Dia berpikir bahwa tujuannya adalah menantang bos tersembunyi, jadi tidak perlu membuang waktu berurusan dengan monster-monster merepotkan ini. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa alasan dia bergegas menjadi yang pertama masuk ke dungeon adalah untuk mencari rute terlebih dahulu dan menemukan apa yang dia butuhkan untuk menantang bos tersembunyi. Dia berpikir bahwa meskipun peta dungeon berubah setiap tahun, cara untuk melawan bos tersembunyi tidak berubah. Jika lebih banyak orang masuk nanti, akan jauh lebih sulit untuk mengumpulkan item yang dibutuhkan. Dengan pemikiran itu, dia mulai bergegas mengumpulkan lebih banyak item, mendesak dirinya untuk bergerak lebih cepat. Kemudian, pada pukul 07.30 pagi, lebih banyak penantang memasuki dungeon. Mereka melihat sekeliling dengan waspada. Salah satu dari mereka berkata, sepertinya tidak ada penantang lain di dekat sini. Yang lain setuju dan berkata karena suasananya sepi, seharusnya aman untuk saat ini. Tiba-tiba mereka mendengar suara aneh. Tidak jauh dari sana, mereka melihat seseorang berlari ke arah mereka sambil berteriak minta tolong. Melihat ini, mereka langsung panik. Pria itu berteriak bahwa itu adalah tikus darah Fringit raksasa. Kelompok itu ketakutan dan mulai berlari, berteriak agar semua orang berpencar dan lari. Tak lama kemudian, sebuah laporan muncul. Laporan itu menyatakan bahwa pada pukul 07.31 pagi, 3 penantang tewas terhantam oleh tikus darah berumbai. Di antara mereka, peringkat tertinggi adalah Li Dabiao, yang bangkit dengan bakat bintang 6. Jiao mendengar laporan itu dan terkejut. Dia berkata bahwa dia bahkan belum membentuk tim, dan seorang yang bangkit dengan bintang 6 pun sudah dikalahkan. Dia menyadari bahwa para penantang sudah mulai mati di dalam dungeon. Orang lain di sekitarnya dengan panik berseru, memberitahu semua orang untuk segera membentuk tim, mengatakan bahwa orang-orang di dalam dungeon membutuhkan lebih banyak bantuan. Di tempat lain di dalam dungeon, wanita yang terlihat tadi berlari sendirian. Dia kelelahan, napasnya terengah-engah, tetapi dia memaksa dirinya untuk terus bergerak secepat yang dia bisa. Dia berpikir bahwa dia terpisah dari yang lain dan tidak tahu di mana dia sekarang. Dia menyadari bahwa dia benar-benar tersesat, namun dia terus berlari ke depan. Tiba-tiba, dia melihat monster gelap di depannya. Saat monster itu berbalik, ekspresinya marah dan buas. Dia mengenalinya dan berteriak bahwa itu adalah monster Kera. Dia tidak punya cara untuk melarikan diri saat monster itu bersiap untuk menyerang. Dalam keputusasaan, dia berteriak minta tolong. Pada saat itu, sebuah pedang melesat di udara dan menebas monster itu hingga hancur. Itu adalah Suming yang akhirnya datang untuk membantu. Saat Suming menebas monster itu, kelompok lain di dekatnya terlihat panik total saat mereka menghadapi beruang coklat haus darah, elit level 5. Salah satu dari mereka mencoba lari dan berteriak bahwa dia tidak percaya bertemu monster elit di awal dan mengeluhkan nasib buruknya. Anak lain berteriak ketakutan. Di tempat lain, seorang pemburu rawa level 2 sedang menyerang lebih banyak penantang. Kekacauan terjadi di mana-mana saat orang-orang berteriak karena diburu oleh anjing pelacak. Seorang pria, dengan mendesak menelepon melalui saluran, mengatakan bahwa titik transportasi di posisi jam 9 di peta dikepung oleh monster, dan mereka meminta lebih banyak dukungan. Adegan lain menunjukkan kadal naga level 5 mengejar kelompok lain. Seorang gadis dengan putus asa berteriak bahwa posisi jam 6 membutuhkan bantuan. Suara lain melaporkan bahwa posisi jam 11 juga dikepung dan monster terus berdatangan tanpa henti. Seorang wanita melaporkan dengan putus asa bahwa tim arah pusat tinggal 5%, mengatakan semua rekan timnya telah musnah. Dia berpikir jika mereka tidak menyuruhnya bersembunyi, dia pasti sudah mati. Dia merenung bahwa dungeon baru dibuka selama setengah jam, namun tingkat kesulitan dungeon pemula ini sudah terlalu tinggi. Dia bertanya-tanya apakah siswa yang baru bangkit benar-benar bisa bertahan dan menyelesaikannya. Pada saat itu, wanita yang sama yang ditolong Suming sebelumnya menatap kaget pada pemandangan di depannya. Dia berseru bahwa dia sangat kuat dan dia membunuh monster itu seketika. Dia berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya, dan bertanya apakah dia adalah Suming bintang 10. Suming menjawab dengan tenang bahwa dia hanya kebetulan lewat, tapi mengatakan dia tidak bisa menyelamatkannya untuk kedua kalinya. Dia memperingatkannya bahwa monster itu belum sepenuhnya ditangani. Gadis itu panik dan mengeluarkan suara kaget sebelum berbalik dan lari. Dia berteriak bahwa dia akan mencari bala bantuan dan menyuruhnya untuk bertahan. Saat dia lari, Suming mengaktifkan mata wawasan. Dia melihat wujud asli dan statistik monster itu dalam penglihatannya. Dia mengidentifikasinya sebagai binatang buas, raja keramutan level 3 dengan kekuatan 28, konstitusi 24, kelincahan 5, roh 6, keberuntungan 4, dan skill bernama tebasan. Suming berpikir bahwa itu adalah raja keramutan, yang menjelaskan mengapa ia berhasil bertahan dari serangan terus-menerus dari senjata tingkat peraknya di dungeon peringkat F. Tiba-tiba, makhluk itu menyerbu ke depan dan menyerang. Suming nyaris menghindari serangan itu. Dia berpikir bahwa kecepatannya tidak buruk sama sekali dan memutuskan untuk sedikit beradu cepat dengannya.
Sebuah pengingat muncul di benaknya dari sebelumnya. Sebuah notifikasi telah memberitahunya bahwa dia mewarisi sebagian dari kemampuan profesi pembantai dewa. Skill ketiga adalah langkah bayangan ilahi. Teknik gerakan dipercepat yang meningkatkan kecepatan sebesar 50% saat diaktifkan. Saat aktif, pengguna menjadi kebal terhadap serangan fisik, sihir, dan roh dan tidak bisa ditargetkan, tetapi ini menghabiskan banyak stamina. Xu Ming mencengkram pedangnya dan maju untuk menyerang monster itu. Dia memberitahunya bahwa dia ada di belakangnya. Monster itu berbalik dengan kaget, dan Xu Ming menambahkan bahwa sepertinya tidak perlu ada adu cepat menyebutnya membosankan. Dia menebas lagi dan mengatakan bahwa dia sudah selesai bermain saat notifikasi segera muncul yang menyatakan bahwa binatang buas, Raja Keramutan, telah berhasil dikalahkan. Dengan itu, Xu Ming mendapatkan jarahan, sebuah gulungan skill tebasan lurus perunggu tingkat rendah. Dia berpikir, meskipun hanya perunggu tingkat rendah, skill tebasan lurus tidak buruk sama sekali untuk dungeon pemula. Segera setelah itu notifikasi lain muncul mengumumkan darah pertama. Pesan lanjutan menyatakan bahwa pemain pengendali pedang level 2 telah menyelesaikan pembunuhan pertama Raja Keramutan di hutan gelombang mengamuk dan telah dianugerahi gelar darah pertama. Xu Ming berkomentar bahwa ini adalah notifikasi pencapaian dungeon dan menjelaskan bahwa ketika seorang pemain berhasil membunuh monster, semua orang di dalam dungeon menerima notifikasi tersebut. Para penantang lainnya terkejut. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa seorang pemain benar-benar berhasil membunuh monster, dan itu monster mutan pula. Notifikasi lain disiarkan ke semua orang mengumumkan hadiah gelar dungeon dan menyatakan bahwa semua pemain di dungeon menerima ramuan penyembuh kecil. Seorang gadis yang dengan putus asa bersembunyi dari monster mengatakan dia terselamatkan dan dia benar-benar perlu memulihkan kesehatannya. Tak lama kemudian diskusi pecah di mana-mana. Beberapa orang bertanya-tanya apakah pengendali pedang yang melakukan pembunuhan itu adalah Xu Ming dari Akademi Pertama. Yang lain menyebutkan bahwa Xu Ming adalah pengendali pedang bintang 10, tetapi juga menunjukkan bahwa ada beberapa pengendali pedang tahun ini dari kota-kota sekitar. Orang lain mengatakan bahwa terlepas dari siapa itu, seseorang yang menyelesaikan pembunuhan pertama membuktikan bahwa siswa yang baru bangkit memang memiliki kekuatan untuk menyelesaikan dungeon. Namun, Xu Ming berpikir bahwa ini buruk. Dia menyadari bahwa sistem gelar telah mengungkap kekuatannya dan dia harus lebih berhati-hati nanti dan menggunakan skill penyembunyian totalnya sebelumnya. Dia juga berpikir bahwa dia tidak menyangka bahwa bahkan setelah setengah jam di dungeon, belum ada pemain lain yang berhasil membunuh monster. Tidak ingin menarik lebih banyak perhatian, Xu Ming dengan cepat menjauh. Tak lama, sekelompok serigala lapar level 3 muncul di depan. Sambil tetap tidak menonjolkan diri, Xu Ming berpikir bahwa monster serigala adalah salah satu dari 3 mob klasik untuk leveling pemula, menjadikannya target yang sempurna untuk menguji skill serangan berbasis pedang barunya. Sebelumnya, dia sudah menggunakan skill bakatnya, sublimasi segala sesuatu, untuk meningkatkan gulungan skill tebasan lurus perunggu tingkat rendah yang dia peroleh dari membunuh Raja Keramutan. Skill baru yang dia peroleh adalah tebasan Iedo Perak tingkat rendah. Skill itu memfokuskan pikiran dan menyalurkan semua kekuatan ke dalam satu tebasan yang menentukan. Saat serigala-serigala melolong dan bersiap menyerang, Xu Ming melepaskan teknik tebasannya dan menebas salah satunya seketika. Serigala yang tersisa benar-benar terpana, jelas tidak menyangka ada yang akan melawan seperti ini. Mencoba skill barunya, Xu Ming mengalahkan serigala satu persatu. Sebuah notifikasi muncul mengatakan bahwa dia membunuh seekor serigala lapar dan mendapatkan 80 poin pengalaman. Segera setelah itu, notifikasi lain muncul mengatakan bahwa dia membunuh seekor serigala lapar dan mendapatkan 800 poin pengalaman. Lalu sekali lagi notifikasi lain muncul yang menyatakan bahwa dia membunuh seekor serigala lapar dan mendapatkan 8.000 poin pengalaman. Pukul 09.30, setelah mengalahkan sejumlah besar serigala, Xu Ming merasa cukup puas dengan kemajuannya. Notifikasi lain muncul memberinya selamat karena naik ke level 9 dan memberinya gelar legenda serigala lapar. Xu Ming berpikir dalam hati bahwa ini adalah sebuah kesuksesan. Berdiri di sana, dia merenungkan bahwa dengan menggunakan properti dari tebasan Yato yang memungkinkan serangan jarak jauh, farming monster serigala lapar level rendah ini menjadi jauh lebih efisien. Dia menarik pedangnya dari sarungnya lalu menyarungkannya kembali, berpikir bahwa energi yang dihasilkan terakumulasi untuk jangka waktu tertentu, mengunci target, dan kemudian dilepaskan dalam satu ayunan. Saat dia menebas, lebih banyak serigala yang tumbang. Pada saat itu, monster yang kuat muncul dan menahan serangan itu. Pemimpin Raja Serigala level 10 menepis serangan itu. Pukul 08.30, di tempat lain di dungeon, sekelompok orang bersorak saat mereka mengumumkan bahwa parti mereka telah berhasil dibentuk. Mereka berteriak agar semua orang bergerak. Kelompok lain di belakang mereka juga mengatakan telah membentuk parti dan menyuruh yang lain untuk menyusul. Saat mereka memasuki dungeon bersama, mereka mulai melakukan serangan balasan berulang kali. Seseorang berteriak bahwa pasukan utama telah tiba. Mereka berteriak saat mereka terus-menerus menebas monster dengan pedang mereka. Kali ini, semua orang mendapatkan pengalaman dan sebuah notifikasi muncul yang menyatakan bahwa tikus ladang mutan telah berhasil dibunuh.
Akhirnya, setelah mengalahkan monster khusus, mereka semua mulai bersorak, mengatakan bahwa mereka bisa menang. Orang lain, dengan penuh semangat, menyatakan bahwa pasukan utama ada di sini, dan mereka tidak akan kalah dari pemain darah pertama yang mengirimi mereka ramuan. Beberapa dari mereka bahkan mulai menangis ketika mencapai level 2, mengatakan bahwa mereka akhirnya naik level. Namun, orang lain tiba-tiba menyadari sesuatu dan mengatakan bahwa ada notifikasi lain tentang pemain yang mendapatkan darah pertama pada monster pemimpin. Notifikasi itu mengumumkan bahwa seorang pemain nelayan level 9 di hutan gelombang mengamuk telah mencapai darah pertama pada monster pemimpin dan mendapatkan gelar pemimpin dari para pemimpin. Semua orang tercengang. Mereka berkomentar tak percaya, bertanya-tanya bagaimana seorang nelayan level 9 bisa sekuat ini, dan mempertanyakan bagaimana profesi kehidupan bisa mencapai level 9. 10 menit sebelumnya, adegan menunjukkan Su Ming menebas pemimpin Raja Serigala. Raja Serigala mencoba menghindar, tetapi tetap kehilangan sejumlah besar kesehatan. Serangan lain mendarat tepat setelahnya. Dengan gerak kaki yang cepat dan tepat, Su Ming melompat ke depan dan mengejek pemimpin Raja Serigala, mengatakan bahwa hanya karena dia seorang pemimpin, tidak berarti dia istimewa. Raja Serigala akhirnya tumbang. Su Ming menindaklanjuti dan mengatakan bahwa lawannya adalah dia, lalu menebas sekali lagi. Dalam benaknya, dia berpikir tentang menjadi seorang reinkarnator. Sebuah notifikasi segera muncul memberinya selamat karena telah membunuh Raja Serigala Punggung Perak. Dinyatakan bahwa dia mendapatkan 500 poin pengalaman dan telah mencapai level 10. Kemahiran tebasan Yedonya meningkat 145, dan kemahiran seni pedang serbuan petirnya meningkat 100. Dia juga mendapatkan jarahan, termasuk cakar penebas besi, bahan tulang, dan kulit Raja Serigala. Di tempat lain, pemain lain akhirnya menebas monster dan menghela napas lega, mengatakan bahwa dia mengerahkan upaya luar biasa hanya untuk menghadapi sekawanan serigala lapar. Seorang pria lain di belakangnya menambahkan bahwa mereka beruntung gulungan peningkat serangan yang dihadiahkan oleh gelar dungeon tiba tepat waktu, atau mereka mungkin akan musnah. Pria pertama kemudian mengeluh lagi, bertanya-tanya apa yang salah dengan dungeon ini. Dia bilang tidak masuk akal ada nelayan level 9, dan mempertanyakan bagaimana profesi kehidupan bisa naik level begitu cepat, mengatakan itu praktis mengejek pemain normal. Dia menggerutu bahwa kerusakan dari parang pemula miliknya yang rusak terlalu rendah, dan mengeluh bahwa jika dia tidak ditipu uang oleh anak itu di toko senjata, dia setidaknya bisa membeli senjata tingkat perak. Orang lain mencoba menenangkan suasana dan mengatakan bahwa kakak Yang Ding tidak seharusnya begitu marah, dan bahwa keberuntungan anak itu terlalu bagus. Yang Ding meledak marah dan berteriak padanya untuk diam, menyebutnya tidak berguna. Dia mengatakan bahwa dialah yang menahan kerusakan sepanjang waktu dan bahkan setelah berbagi pengalaman dan membunuh begitu banyak serigala, dia hanya mencapai level 2. Dia mengutuk dirinya sendiri sebagai orang paling bodoh dan marah karena tidak tahu apakah anak itu sudah masuk ke dalam dungeon. Dia bersumpah jika bertemu dengannya, dia akan menghancurkannya hanya untuk melampiaskan amarahnya. Pria yang lain dengan cepat mencoba menenangkannya dan berkata untuk tidak marah, menunjukkan bahwa mereka semua sudah mencapai level 2 sekarang, dan melanjutkan farming monster serigala akan menjadi jauh lebih mudah. Yang Ding merespons dengan gerutuan dingin. Kemudian, Su Ming melihat angka 10 muncul di samping bar kesehatannya. Dia berpikir bahwa akhirnya ini tiba juga. Sebuah notifikasi muncul memberinya selamat karena mencapai level 10 dan mengumumkan bahwa tugas perubahan profesi utama telah terpicu. Isi tugas akan dipilih secara acak berdasarkan situasi sebenarnya. Su Ming berpikir bahwa di kehidupan ini, tugas perubahan kelas pertama masih terpicu di level 10. Notifikasi lain mengulangi bahwa isi tugas sedang dipilih secara acak berdasarkan situasinya saat ini. Su Ming merenung bahwa hal terpenting adalah kesempatan itu akhirnya datang. Dia berpikir bahwa di kehidupan sebelumnya saat dia mencapai level 10, itu sudah setelah dia meninggalkan dungeon pemula. Karena itu, tugas perubahan kelas pertama yang di-refresh secara acak cocok dengan dungeon peringkat E dengan kesulitan lebih tinggi yang sedang dia hadapi saat itu. Dulu, dia sama sekali tidak bisa menyelesaikan tantangan itu di level yang sama. Dia harus menghabiskan waktu lama untuk grinding hingga level 15 sebelum kembali menyelesaikan tugas perubahan kelas pertama. Pada akhirnya, itu sangat mengurangi manfaat dari hadiah yang dia terima dari tugas tersebut. Tapi kehidupan ini berbeda. Dia mencapai level 10 tepat di dalam dungeon pemula. Karena itu, sebuah notifikasi muncul dan mengatakan bahwa dia telah berhasil memicu tugas perubahan kelas pertama. Syarat tugasnya adalah membunuh penjaga gua batu merah, monster elit yang kuat. Lokasi tugasnya adalah gua batu merah di dalam hutan ombak mengamuk. Su Ming terus memikirkannya dan menyadari bahwa isi tugasnya memang berada di dalam dungeon pemula. Dia berpikir bahwa ini membuat segalanya jauh lebih mudah. Dia menyeringai sambil melihat detail tugas dan berpikir bahwa selanjutnya dia hanya perlu menambahkan semua poin atribut yang didapat dari naik level kekelincahan. Dengan itu, tugas perubahan kelas pertama ini pada dasarnya sudah terjamin. Segera setelah itu notifikasi lain muncul.
Notifikasi itu memberinya selamat karena berhasil menembus 100 poin kelincahan dan mengumumkan bahwa dia telah memperoleh skill profesi Dewa Pedang bernama Sword Martial Master. Notifikasi menjelaskan bahwa Sword Martial Master adalah skill pasif dengan kualitas platinum tingkat rendah dan kemahiran 0 dari 100.000. Notifikasi itu juga menyatakan bahwa skill tersebut memungkinkannya untuk memakai senjata jenis pedang level berapapun sambil mengabaikan semua persyaratan peralatan. Ruang rapat Akademi Pertama Kota Xianjing. Salah satu pria melihat data di layar dan mengatakan bahwa daftar peringkat data dungeon pemula untuk siswa dengan bakat kuat di kota-kota sekitar telah dirilis. Kepala sekolah bertanya apakah ada yang terlewat dari statistik. Pria itu menjawab dengan bertanya di mana Su Ming, mengatakan bahwa dialah yang sangat diharapkan oleh kepala sekolah. Orang lain angkat bicara dan mengatakan bahwa tidak ada yang terlewat. Dia menjelaskan bahwa ini semua adalah data yang dikembalikan dari dungeon. Namun, dia menunjukkan bahwa pada pukul 08.00 gelar darah pertama dungeon menunjukkan seorang pengendali pedang, dan itu seharusnya adalah siswa Su Ming yang dikhawatirkan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah mengerutkan kening dan mengatakan bahwa itu hanya gelar darah pertama. Dia menambahkan bahwa meskipun profesi Su Ming adalah pengendali pedang, dia lahir dengan atribut penuh 10 bintang dan bahkan menerima paket hadiah pemula darinya. Dia mengatakan bahwa bahkan jika skill Su Ming kurang, dia seharusnya masih bisa membunuh beberapa monster hanya dengan kekuatan kasar dan mempertanyakan bagaimana dia bahkan tidak bisa masuk ke 500 besar. Pada saat itu, seorang pria lain memasuki ruangan dan bertanya bagaimana situasinya. Dia menyapa kepala sekolah, mengatakan bahwa dia dengar sekolah menghasilkan bibit yang sangat bagus tahun ini. Dia adalah wakil wali kota Xinjiang. Wakil wali kota mengatakan bahwa itu adalah si kebangkitan bintang 10 bernama Su Ming. Benar? Dia menambahkan bahwa sekretarisnya sudah menunjukkan data dungeon pemula kepadanya. Dia menunjukkan bahwa siswa Su Ming yang direkomendasikan secara pribadi oleh kepala sekolah sama sekali tidak ada di daftar peringkat. Kepala sekolah tertawa gugup dan meminta wakil wali kota untuk tidak bersemangat. Dia menjelaskan bahwa meskipun Su Ming memiliki bakat 10 bintang, profesinya adalah pengendali. Jadi kekuatan tempur di awal permainannya sedikit lebih lemah. Wakil wali kota memotongnya dan mengatakan bahwa bahkan jika dia seorang pengendali pedang, tidak mungkin baginya untuk bahkan tidak masuk ke 500 besar. Dia menyuruh kepala sekolah untuk berhenti menjelaskan dan menuduhnya berbohong tentang kekuatan siswa hanya untuk mendapatkan lebih banyak token kualifikasi Dewan Menara Surgawi tahun ini. Kepala sekolah dengan tergesa-gesa mengatakan bahwa dia benar-benar tidak berbohong. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan, diskusi beralih. Seseorang merangkum data saat ini dan mengatakan bahwa saat ini, sekolah hanya memiliki Yanji, bakat bintang 9 dengan profesi tersembunyi, pemburu iblis, peringkat kedua di papan peringkat. Dia mengatakan Yanji memiliki potensi besar dan merupakan kandidat terbaik untuk bersaing dengan jenius kota tetangga Li Chunguang tahun ini. Dia kemudian menambahkan bahwa ada satu lagi yang menjanjikan, putra sah keluarga Zhang, Zongtang, yang memiliki profesi tersembunyi, prajurit palu sihir, dan bakat bawaan bintang 8. Dia mencatat bahwa Zongtang saat ini berada di peringkat keempat dan juga sangat menjanjikan. Wakil wali kota menyimpulkan bahwa, untuk saat ini, dia hanya bisa memberikan Akademi 2 token kualifikasi untuk Dewan Menara Surgawi. Kepala sekolah dengan gugup menjawab bahwa sekolah mereka biasanya mendapatkan 3 token di tahun-tahun sebelumnya. Wakil wali kota menjawab dengan dingin, mengatakan bahwa itu karena Akademi berada di posisi terbawah selama 2 tahun terakhir. Dia menambahkan bahwa jika mereka berada di posisi terbawah lagi tahun ini, tahun depan, mereka bahkan tidak akan memiliki slot untuk bergabung dengan Dewan Menara Surgawi sama sekali. Kepala sekolah dengan tergesa-gesa bertanya bagaimana jika siswa mencapai hasil yang baik nanti. Wakil wali kota menjawab bahwa mereka akan menghitungnya nanti, tetapi mengatakan bahwa dia sibuk dan akan pergi terlebih dahulu. Setelah dia pergi, kepala sekolah tidak bisa berkata apa-apa lagi, dan begitu pula anggota staf di belakangnya. Meski begitu, dia berbicara dengan nada berat dan mengatakan bahwa Dewan Menara Surgawi adalah jalur yang sangat penting untuk menerima tugas, mendapatkan hadiah, dan meningkatkan kekuatan. Dia mengatakan bahwa Akademi sama sekali tidak boleh kehilangan kualifikasinya untuk bergabung. Dia menghela napas dan mengatakan bahwa dia awalnya berpikir dengan siswa kebangkitan bintang 10 tahun ini, mereka bisa mengamankan 1 token lagi, tetapi sebaliknya, mereka malah kehilangan 1. Dia diam-diam menggumamkan nama Su Ming dan berkata bahwa Su Ming harus melakukan yang terbaik dan tidak mengecewakannya. Pada saat yang sama, Su Ming terlalu sibuk dengan urusannya sendiri untuk mendengar semua ini. Di luar Gua Batu Merah, Su Ming mempelajari peta dan berpikir bahwa lokasi tugasnya seharusnya di sini. Dia merasa lega karena tidak bertemu monster kecil yang merepotkan di sepanjang jalan. Dia berpikir bahwa dia tidak pernah datang ke tempat ini di kehidupan sebelumnya, jadi tidak ada yang tahu monster seperti apa yang mungkin muncul di sini. Tiba-tiba, dia merasakan bahaya. Seorang goblin penggali emas, level 6, muncul sambil memegang gada berduri. Melihatnya,
Suming merasa sedikit waspada, tetapi goblin itu segera bergegas ke arahnya. Suming juga menyerang ke depan, mencengkeram pedangnya dengan erat. Dia berpikir bahwa dia tidak bisa membiarkannya memberitahu seluruh gua. Dengan gerakan cepat dia mengalahkannya. Segera, sebuah notifikasi muncul yang menyatakan bahwa kesadaran gua goblin telah terpicu dan mode goblin telah diaktifkan. Suming bergumam bingung dan mempertanyakan apa artinya itu. Segera setelah itu, dia melihat lebih banyak goblin muncul di sekitarnya. Dia menyadari bahwa tugas perubahan kelas pertama ini tidak sesederhana yang dia bayangkan pada awalnya. Sekelompok goblin muncul di depannya, termasuk goblin yang sangat besar yang menonjol di antara yang lain. Notifikasi lain muncul menyatakan bahwa semua goblin di dalam gua batu merah akan melancarkan serangan sengit padanya. Notifikasi itu menjelaskan mode goblin sebagai gaya hidup memanjakan diri yang menyimpang dari norma, sosial yang dipenuhi dengan kemalasan, kelambanan, dan keserakahan. Saat Suming melawan dengan pedangnya, dia menebas goblin satu persatu. Namun mereka terus berdatangan tanpa henti, mengelilinginya dari semua sisi. Dia berpikir bahwa meskipun level mereka tidak tinggi, mereka menang murni karena jumlah mereka yang banyak. Dengan begitu banyak goblin mengelilinginya, Suming terpaksa mundur sedikit. Dia khawatir tidak tahu apakah daya tahan senjatanya bisa bertahan. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa bosnya, goblin besar itu, juga akan menyerang. Dia bereaksi dengan cepat dan menghindar. Namun, saat dia melompat ke udara, para goblin mulai menembakkan panah ke arahnya, terlalu banyak. Suming menyadari bahwa para goblin ini sebenarnya cukup pintar. Dia berpikir bahwa mereka tahu sulit baginya untuk melakukan penyesuaian menghindar saat di udara. Saat dia mendarat, para goblin di tanah sudah menunggu dengan belati terangkat. Suming segera melompat lagi dan menebas mereka di tengah gerakan. Dia berpikir bahwa mananya, di tahap awal tidak cukup untuk mempertahankan langkah bayangan dewa untuk waktu yang lama. Menghadapi sekelompok goblin bersama dengan goblin elit dan dengan skill terbatas yang tersedia di awal ini, sangat sulit untuk menghadapi mereka secara langsung. Jadi dia memilih untuk mundur. Sambil berlari, dia mengalahkan goblin manapun yang mengejarnya terlalu dekat. Dia berpikir bahwa dengan cara ini, dia bisa tetap lebih fleksibel dan memprioritaskan menghindar bila perlu. Para goblin terus mengejarnya tanpa henti. Namun, Suming terlalu cepat. Setelah beberapa saat, dia berhasil mendapatkan waktu sejenak untuk bersembunyi. Di sana, dia menenangkan diri dan berpikir bahwa inilah saatnya. Dengan senyum tipis, dia menyiapkan penyergapan, berpikir agar para goblin mendatanginya saat dia diam-diam memasang perangkap untuk mereka. Saat para goblin menyerbunya, Suming menebas dan berpikir bahwa ini adalah hadiah untuk mereka semua. Para goblin jelas tidak menghargai hadiah itu karena tidak ada satupun dari mereka yang selamat dari tebasan. Suming mengatakan bahwa selama dia memegang posisi kemenangan yang lebih tinggi, dia dapat sepenuhnya mengeluarkan keuntungan maksimal dari Aedo Slash-nya. Sambil terus menebas para monster, dia segera mencapai bos. Dia berkomentar dengan kesal, sepertinya bos adalah satu-satunya yang tersisa dan levelnya cukup tinggi. Sementara itu, di lokasi lain, seseorang bersembunyi di rerumputan dan mengatakan bahwa mereka tidak bercanda. Dia menjelaskan bahwa saat mengintai rute, dia menyadari adanya keributan yang disebabkan oleh pertarungan di dalam gua itu. Yang Ding menjawab dan menyuruhnya untuk tidak bercanda. Dia mengatakan bahwa menurut deskripsi sistem, monster di area itu semuanya level 7 ke atas, dan bertanya siapa yang berani menantang apa yang ada di dalam sekarang. Pria yang lain bersikeras bahwa dia benar-benar mendengar suara pertempuran dari dalam. Karena penasaran, mereka melihat ke arah itu dan melihat asap mengepul. Ding berkomentar bahwa sepertinya ada seseorang yang keluar. Pria yang lain bertanya-tanya siapa yang berani farming monster di sana saat ini. Saat Ding memfokuskan matanya, dia tiba-tiba membeku. Dia menyadari bahwa orang yang keluar adalah seseorang yang sama sekali tidak ingin dia lihat. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa musuh benar-benar bertemu di jalan yang sempit. Ketika dia akhirnya melihat sosok itu dengan jelas, dia menyadari bahwa itu adalah bocah yang mengalahkannya dalam taruhan pedang. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah Suming sudah level 11. Pada saat yang sama, Suming berpikir bahwa misi perubahan kelas pertama ini sebenarnya cukup menarik. Dia merenungkan bahwa langkah sebelumnya berbahaya, tetapi pada akhirnya aman. Tiba-tiba, dia merasakan bahaya. Saat Ding mengangkat senjatanya dan menebas, Suming dengan cepat menyingkir dan menghindar. Ding terkejut dan berteriak bahwa dia benar-benar menghindarinya. Dia memerintahkan semua orang untuk mengepung Suming dan jangan biarkan dia kabur. Suming dengan tenang menjawab bahwa dia sama sekali tidak berniat untuk kabur. Ding menyeringai dan mengatakan bahwa tempo hari Suming membuatnya menderita kerugian dan hari ini dia harus menyalahkan nasib buruknya karena tertangkap di dalam dungeon. Suming menatap mereka dengan saksama dan berkata bahwa dia mengenali mereka sekarang. Ding terus bertanya apakah Suming sudah takut. Suming dengan santai menjawab bahwa dia tidak begitu ingat siapa mereka. Ding langsung marah dan sangat tersinggung. Dia meledak dalam kemarahan, berteriak bahwa Suming benar-benar lupa tentang mereka. Dia mengumpat dengan keras, mengatakan bahwa itu membuatnya semakin marah karena Suming lupa telah memenangkan 5.000 koin petualang darinya. Dia memerintahkan semua orang untuk menangkapnya dan mengalahkan Suming bersama-sama. Saat kelompok itu maju, Suming dengan tenang berkata bahwa tidak perlu menggunakan kekerasan hanya karena dia tidak mengingat mereka.
Karena sudah begini, dia bilang sekalian saja mencoba skill barunya. Suming menghunus pedangnya dan mulai menebas semua orang di sekitarnya menggunakan kendali pedang. Tidak seorang pun yang lolos tanpa terkena bilah pedangnya. Hanya dalam waktu singkat, semua orang terlempar ke tanah sambil berteriak kesakitan. Melihat ini, Suming berpikir dalam hati bahwa ini adalah kesuksesan besar. Sementara itu, Ding benar-benar bingung. Dia berteriak tak percaya, mengatakan bahwa itu kendali pedang, dan bertanya bagaimana itu mungkin. Dia bilang dia tidak percaya apa yang terjadi, karena kendali pedang adalah skill yang hanya bisa dipelajari oleh pengendali pedang tingkat menengah, dan mempertanyakan bagaimana Suming bisa mengetahuinya. Saat lebih banyak tebasan terbang ke arah mereka, Suming dengan tenang memikirkannya. Dia ingat bahwa skill kendali pedang awalnya berasal dari gulungan skill tingkat perak yang didapat dari membunuh goblin elit. Dia kemudian meningkatkannya menjadi gulungan skill tingkat emas menggunakan bakatnya sublimasi segala hal, dan setelah itu, skill itu terbuka secara acak. Dia berpikir bahwa dia tidak menyangka akan begitu cocok dan benar-benar membuka kendali pedang. Dia menyadari bahwa dengan ini, beritanya pasti akan menyebar, dan orang-orang akan semakin yakin bahwa profesinya benar-benar pengendali pedang. Lebih penting lagi, dia ingat bahwa setelah membunuh para goblin di Gua Batu Merah, dia mendapatkan peta lokasi tersembunyi dari peti terakhir misi perubahan kelas pertama. Ketika Suming melihat notifikasi yang mengonfirmasi peta lokasi tersembunyi, dia terkejut dan terdiam sejenak. Notifikasi berlanjut menyatakan bahwa dia telah memperoleh koordinat harta karun tersembunyi Gua Batu Merah bagian 2. Suming bingung dan bertanya-tanya mengapa Gua Batu Merah lagi. Kemudian dia melihat baris tambahan di bawahnya yang menyatakan koordinat harta karun tersembunyi. Gua Batu Merah bagian 2, Perdagangan dan Kehidupan Goblin. Subjudul Kehidupan Goblin membuatnya semakin bingung. Kemudian, pada pukul 11.30, kelompok lain merayakan dengan gembira, mengatakan mereka berhasil. Mereka senang karena akhirnya berhasil mengalahkan monster. Mereka mengatakan bahwa mereka bekerja sama untuk membersihkan semua monster kecil di area itu, dan tertawa, bertanya siapa bilang tim yang semuanya perempuan tidak bisa bertahan hidup. Mereka tertawa bersama dan dengan bangga mengatakan bahwa tidak ada laki-laki di sini, hanya perempuan. Salah satu dari mereka menambahkan bahwa mereka benar-benar perlu berterima kasih kepada Vincenzi yang terbangkitkan bintang 7 karena bersedia membantu mereka. Dia menyarankan agar mereka melanjutkan dan membagikan hasil jarahan. Gadis lain bertanya pada Vincenzi apakah dia baik-baik saja dan apakah dia terlalu lelah. Seseorang menyarankan untuk memeriksa apakah ada item bagus yang jatuh. Vincenzi menjawab bahwa dia baik-baik saja. Namun, ketika salah satu gadis berbalik, dia tiba-tiba membeku. Dia bertanya kemana rekan satu tim lainnya pergi. Dia tidak percaya, mengatakan bahwa rekan setimnya hilang begitu saja seperti asap. Kepanikan merayap ke dalam suaranya saat dia bertanya kemana dia pergi dan bagaimana dia menghilang. Dia mengatakan bahwa rekan setimnya baru saja di sana beberapa saat yang lalu membagikan jarahan, bahwa monster di area ini seharusnya sudah dibersihkan, dan dia tidak melihat sesuatu yang aneh di tanah. Saat rasa takut muncul di dadanya, dia berkata dengan terbata-bata bahwa ini tidak mungkin terjadi dan bahwa dia sebenarnya, tiba-tiba, sebuah teriakan memecah udara. Notifikasi itu berbunyi bahwa perdagangan dan kehidupan goblin menjelaskan bagaimana goblin biasanya tinggal di tempat-tempat gelap dan lembab seperti gua, terowongan bawah tanah, hutan lebat, atau reruntuhan. Dikatakan mereka takut cahaya yang kuat, jadi lingkungan ini membantu mereka bersembunyi, menghindari predator alami, dan menciptakan peluang untuk menyergap dan menjarah. Notifikasi berlanjut menjelaskan bahwa goblin umumnya hidup berkelompok membentuk suku-suku kecil atau klan yang dipimpin oleh seorang kepala suku atau tetua. Di dalam kelompok-kelompok ini, ada peran-peran spesifik seperti pejuang, pengrajin, pemburu, dan pendeta, masing-masing dengan tugas yang berbeda dan pembagian kerja yang jelas, menekankan kerja sama kelompok. Untuk mempertahankan pertumbuhan mereka, goblin memiliki tingkat kelahiran yang tinggi dan reproduksi generasi yang cepat. Kemudian menjelaskan siklus reproduksi pedang, menyatakan bahwa masa kehamilan goblin betina biasanya hanya 1 hingga 3 bulan, jauh melebihi efisiensi makhluk biasa. Kematangan dini juga patut diperhatikan, karena anak goblin dapat mencapai usia dewasa dan berpartisipasi dalam kegiatan hanya 1 hingga 2 tahun setelah lahir, membentuk siklus perkembangbiakan yang sangat cepat. Suming membaca ini, dia berseru tak percaya dan berpikir betapa konyolnya itu. Dia tidak percaya betapa anehnya latar goblin di kehidupan ini dan bertanya-tanya mengapa begitu menyimpang. Ketika dia mencapai lokasi koordinat, dia ragu-ragu dan bertanya-tanya apakah ini benar-benar tempat yang tepat. Melihat sekeliling, yang bisa dia lihat hanyalah hutan, dan dia mempertanyakan di mana guanya, bertanya-tanya apakah koordinatnya salah. Segala sesuatu di sekitarnya diselimuti kabut. Dia mengaktifkan wawasannya dan tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menyadari bahwa karena disebut Gua Batu Merah bagian 2, kebanyakan orang akan menganggapnya sebagai gua gunung. Namun kali ini, kuncinya terletak pada konsep harta karun terpendam. Lokasi sebenarnya adalah sebuah gua bawah tanah. Dia menyadari betapa cerdiknya itu, menggunakan api untuk menciptakan asap untuk menyembunyikan pintu masuk gua. Dengan keahliannya, Suming akhirnya melihat semuanya dan menemukannya.
Dia bergumam bahwa dia belajar sesuatu kali ini, bahwa membunuh satu goblin pun akan memperingatkan seluruh gua. Karena itu, dia memutuskan untuk tetap bersembunyi, berpikir bahwa dia hanya di sini untuk harta karun. Saat dia bergerak dengan hati-hati, dia tiba-tiba melihat seseorang dan menyadari itu adalah siswi yang menantang sebelumnya. Sepertinya dia disergap oleh perangkap asap. Su berpikir bahwa segerombolan goblin ini benar-benar menjijikkan, seperti yang disarankan oleh latar belakang mereka. Dia memalingkan wajahnya, tidak ingin menonton lebih jauh, dan bergumam agar mereka tidak mendekat. Dia mendengar gadis-gadis itu berteriak ketakutan, memohon agar itu berhenti. Suming berpikir dengan dingin bahwa mereka masih penantang yang hidup dan waktu ini sebenarnya sempurna. Saat perhatian para goblin tertuju pada mereka, dia akan bisa menggali harta karun itu tanpa gangguan. Dalam hatinya, dia memutuskan bahwa dia hanya bisa membiarkan mereka mati. Dia berpikir bahwa mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak punya kekuatan untuk menghadapi dungeon pemula ini. Tapi kemudian gadis itu berteriak bahwa dia tidak mau bermain lagi dan memohon seseorang untuk menyelamatkannya. Dia berteriak bahwa dia akan memberikan hadiah besar dan bertanya apakah ada yang bisa mendengarnya. Dia berteriak bahwa kakaknya adalah wakil direktur konglomerat Jiang Enkang. Mendengar ini, Suming langsung menyadari apa yang sedang terjadi dan teringat kejadian sebelumnya. Tepat saat para goblin akan menerkamnya dan dia berteriak, Suming langsung bergerak. Dia menebas semua goblin menggunakan kendali pedang. Dia menghunus pedangnya dan melancarkan Aido Slash. Saat para goblin berhasil dipukul mundur, Suming berpikir bahwa dia memanfaatkan kelemahan mereka yang takut cahaya. Dia menyadari bahwa energi yang dilepaskan saat menghunus pedang selama serangan Ayato membawa semburan cahaya yang kuat. Selama dia tidak membunuh satu goblin pun, dia tidak perlu melarikan diri, dan yang lebih penting, dia tidak akan memperingatkan goblin lain yang lebih dalam di gua. Seperti yang dia duga, para goblin tidak mengejar mereka. Gadis itu, yang tidak bisa lari lebih jauh lagi, menatapnya dengan penuh terima kasih dan berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Jiang Yunqing. Suming langsung berpikir bahwa dia adalah gadis dari foto yang dilihatnya sebelumnya. Jiang Yunqing lalu berkata bahwa dia tidak perlu berterima kasih padanya. Suming menjawab bahwa tidak perlu berterima kasih padanya juga, dan dia hanya kebetulan lewat. Dia buru-buru berkata bahwa saat dia keluar dari dungeon, dia akan memberinya hadiah besar dan mulai menyebutkan kakaknya lagi. Suming memotongnya dan mengatakan mereka bisa membicarakan itu setelah dia berhasil keluar hidup-hidup. Dia panik dan memohon padanya untuk tidak meninggalkannya. Suming menjawab dengan belak-belakan dan menyuruhnya untuk tidak mengikutinya. Dia berkata bahwa dia sudah menyelamatkannya sekali, dan dengan kekuatannya saat ini, dia hanya akan memperlambatnya. Pada saat itu, Suming melirik antarmuka statusnya dan memastikan bahwa lokasi harta karun itu memang benar. Para goblin belum mengubah posisi mereka. Dia berpikir bahwa kehadiran Jiang Yunqing memastikannya, tetapi kemudian mengoreksi dirinya sendiri, berpikir bahwa dia sudah memverifikasinya sendiri. Dia segera memutuskan untuk menggalinya. Setelah peti itu terlihat, Suming berpikir bahwa level dungeon ini menjatuhkan peti lotre acak kualitas perak tertinggi. Dia berencana menggunakan bakat sublimasi segala sesuatu miliknya untuk lebih meningkatkan kualitasnya. Jiang Yunqing menonton dengan mata terbelalak dan terkesiap takjub. Ketika peti itu terbuka, dia dengan gembira berseru bahwa itu adalah peti lotre tingkat emas kelas rendah. Dia menjelaskan bahwa seperti namanya, peti itu dapat secara acak mengeluarkan item, buku skill, atau equipment tingkat tinggi dengan probabilitas yang sangat tinggi. Dia jelas sangat senang, dan Suming juga merasakan sedikit antisipasi saat dia bertanya-tanya barang bagus seperti apa yang akan keluar. Saat pengundian dimulai, sebuah notifikasi muncul mengumumkan bahwa dia telah mendapatkan set Shadow Flow, gulungan skill Soul Healer. Suming mengerutkan kening dan berkata bahwa hanya ini yang dia dapatkan dari hadiah tambahan yang dia kerjakan dengan susah payah selama tugas pergantian kelas pertama. Dia berkata bahwa set Shadow Stream sebenarnya terlihat cukup bagus, tetapi bertanya-tanya apa yang dilakukan gulungan skill Soul Healer tingkat platinum ini di sana. Dia berkata bahwa itu benar-benar melebihi harapannya, tetapi sama sekali tidak cocok dengan profesinya. Gadis di belakangnya ragu-ragu dan berkata bahwa mungkin itu karena dia ada di sini. Suming bereaksi dengan bingung dan bertanya apa maksudnya. Dia kemudian menjelaskan bahwa profesi kebangkitannya adalah Soul Healer bintang 7. Pada saat itu, Suming mengerti apa yang terjadi, tetapi dia jelas tidak senang tentang itu. Segera setelah itu, sebuah notifikasi muncul dan menjernihkan kebingungan. Dinyatakan bahwa Jiang Yunqing telah bergabung dengan timnya dan Suming telah menjadi ketua tim. Di tempat lain, di posisi jam 9 dungeon, banyak orang yang dikalahkan satu persatu. Antarmuka tugas pergantian kelas utama diperbarui menunjukkan bahwa mengalahkan pemain sekarang telah mencapai 33 dari 50. Orang yang bertanggung jawab tertawa arogan dan berseru, mengatakan bahwa yang lemah hanya punya satu jalan, yaitu kematian, dan selanjutnya giliran mereka. Tatapannya kemudian jatuh pada seorang wanita di dekatnya. Itu Jiao, dia ditemani oleh prajurit tengkoraknya, dan dia terlihat sangat ketakutan. Pukul 12.30 siang, ledakan dahsyat meletus saat pertempuran sengit pecah. Jiao tetap diam, mencoba yang terbaik untuk bersembunyi dari monster yang telah mengalahkan banyak pemain. Namun musuh merasakan gerakannya. Dia benar-benar ketakutan.
Pria itu tiba-tiba menyerang ke arahnya dan mengejeknya, mengatakan itu seperti bermain elang menangkap anak ayam. Ji Yao terlempar ke belakang oleh serangan itu. Pria itu kemudian menyeringai dan berkata bahwa dia benar-benar tidak menyangka seorang wanita sepertinya bisa menahan perburuannya begitu lama. Dia bilang gadis itu menyia-nyiakan cukup banyak waktunya, tapi tetap memujinya dengan mengatakan bahwa untuk seorang gadis, dia sebenarnya punya beberapa keahlian. Dia menambahkan bahwa tampaknya Akademi Xianjing tidak sepenuhnya terdiri dari sampah. Ji Yao berjuang untuk berdiri dan menanyainya. Dia berkata bahwa seragam sekolahnya jelas milik seorang siswa dari Akademi Wuxing Kota Wuyang dan bertanya mengapa dia datang ke dungeon pemula mereka untuk membantai pemain yang tidak bersalah. Pria itu tertawa dan menjawab bahwa tidak ada alasan khusus. Dia menjelaskan bahwa tugas pergantian kelas pertamanya level 10 kebetulan memberinya tujuan untuk mengalahkan 50 pemain. Dengan tugas seperti itu, dia tidak bisa melakukan pembantaian di dungeon kotanya sendiri. Jadi dia menerbangkan pesawat kecil pribadinya ke dungeon pemula di area ini dan mengalahkan semua orang yang ditemuinya. Dia mengakhiri dengan mengatakan bahwa jika ada yang ingin menyalahkan sesuatu, mereka harus menyalahkan Akademi Shenzhen karena memiliki siswa sampah terbanyak di antara semua kota. Dia menyeringai dan berkata bahwa jika engkau akan menindas seseorang, engkau harus memilih kesemek yang lembut. Dengan itu, dia langsung bergegas menuju Ji Yao. Ji Yao mencoba melawan sekali lagi, memanggil lebih banyak lagi kerangka nekromantik. Namun pria itu dengan santai meninju menembus mereka dan menebas mereka dengan satu tebasan. Dia mengejeknya, mengatakan bahwa mainan tengkorak dasarnya tidak dapat menahan bahkan satu serangan pun darinya. Ji Yao tahu dia benar, tetapi dia tidak punya pilihan selain terus berusaha sebaik mungkin. Pria itu kemudian dengan dingin berkata bahwa kali ini dia tidak akan membiarkannya lari lagi. Dengan pedang berwarna darah melayang di udara, dia melancarkan serangan langsung lainnya padanya. Saat Ji Yao melihat serangan itu datang, dia benar-benar ketakutan. Tiba-tiba, tebasan lain datang dari samping dan menepis serangannya. Pria itu membeku, melihat sekeliling dengan tak percaya, dan bertanya, siapa itu? Ji Yao juga menoleh karena terkejut. Pada saat itu, sebuah suara memanggil dan memberitahu teman sekelas Ji Yao bahwa mereka akan melindunginya. Ji Yao melihat lebih dekat dan mengenali pembicaranya. Itu teman sekelas yang sebelumnya ingin bekerja sama dengan Su Ming. Kali ini, dia datang untuk membantunya. Pukul 12 siang, sebuah notifikasi muncul menyatakan bahwa pecahan harta karun telah diserahkan. Su Ming berpikir bahwa dengan ini, tugasnya seharusnya dianggap selesai. Notifikasi itu segera mengonfirmasinya, mengumumkan bahwa tugas pergantian kelas utama telah selesai, dan bahwa dia telah dipromosikan melalui pergantian kelas pertamanya sebagai Dewa Pedang. Dinyatakan bahwa semua atribut telah meningkat sebesar 10. Notifikasi berlanjut, mengumumkan bakat baru, tubuh pedang asal, dan menyatakan bahwa efek mitos telah ditingkatkan. Kekuatan, kecepatan, dan kemahiran berpedang semuanya digandakan. Su Ming berpikir bahwa dengan peningkatan ini, dia sekarang memiliki lebih banyak kepercayaan diri dalam menantang bos tersembunyi dungeon. Jiang Yunqing tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan takjub. Saat Su Ming berbalik, notifikasi lain muncul menyatakan bahwa gulungan skill Soul Healer telah berhasil digunakan. Jiang Yunqing sangat gembira saat notifikasi berlanjut, mengumumkan bahwa skill Soul Buff telah diperoleh. Itu mendeskripsikan Soul Buff sebagai skill tingkat tinggi platinum dengan kemahiran 0 dari 300.000. Itu mengonsumsi kekuatan jiwa untuk diaktifkan, dan saat aktif, poin pengalaman yang diperoleh semua orang di tim meningkat sebesar 200%. Melihat ini, Su Ming terkejut. Dia berkata bahwa dia tidak bisa mempercayainya, dan bahwa meningkatkan pengalaman sebesar 200% itu tidak masuk akal. Dia menyadari bahwa dia secara acak membuka skill dewa leveling absolut dan mengakui bahwa keberuntungannya benar-benar luar biasa. Setelah jeda singkat, dia menghela nafas dan berkata bahwa dengan mempertimbangkan ini, dia berubah pikiran. Dia mengingatkannya bahwa sebelumnya dia ingin digendong melewati dungeon pemula, dan sekarang dia setuju. Jiang Yunqing senang dan berkata, itu bagus sekali. Dia menambahkan bahwa preman bayaran yang direkrut kakaknya tidak berhasil lolos dari gua goblin, tapi dengan pemain sepertinya yang memimpin, pasti akan jauh lebih aman. Su Ming menghela napas dalam hati dan berpikir bahwa dia tidak begitu suka nona muda kaya yang menggunakan uang untuk mengambil jalan pintas. Namun demi skill itu, dia mengakui bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Sebuah pesan masuk untuk Su Ming. Dia berpikir itu adalah pesan dari Ji Yao. Di saat yang sama, musuh masih menyerang semua orang yang mencoba menyelamatkan Ji Yao. Dia terlalu kuat untuk bisa ditangani oleh siapapun di sana. Tak peduli apa yang mereka lemparkan padanya, dia dengan santai menebas dan menepis semuanya. Pria itu mencibir dan berkata bahwa dia tidak menyangka ada yang bisa menembus skillnya. Ji jelas ketakutan. Rekan satu tim lainnya berteriak memanggil kakaknya. Segera setelah itu, sebuah suara mengumumkan bahwa sebuah skill telah diaktifkan, tusukan terbang berdarah. Dengan serangan itu, lebih banyak orang yang dikalahkan. Ji Yao gemetar dan berkata bahwa orang ini terlalu kuat. Ketua tim dengan muram berkata bahwa semua rekan timnya telah gugur.
Ji Yao tidak percaya dan berkata bahwa Akademi Wuxing ternyata tidak membangkitkan orang sekuat ini. Ketua tim menjawab bahwa tidak banyak orang dengan tingkat kekuatan seperti ini. Dia berkata bahwa sebelum menantang dungeon pemula, dia sudah melakukan riset. Ada satu orang yang terbangun dengan kekuatan luar biasa yang menggunakan pedang, si jenius gila dari kota Wuyang tetangga, Li Chunguang. Dia memiliki bakat bawaan 10 bintang dan profesi tersembunyi bernama maniak pendarahan. Li Chunguang menatap mereka dengan dingin dan berkata bahwa sekarang hanya mereka berdua yang tersisa. Dia mengeluh bahwa mereka telah membuang-buang waktunya dan berkata bahwa progresnya masih 35 dari 100. Ketua tim mengertakkan gigi dan berkata bahwa sebagai profesi jarak jauh, dia tidak bisa menghadapinya jika tidak bisa membuat jarak. Ji Yao berkata bahwa mananya sudah habis dan dia tidak bisa memanggil roh lagi untuk perlindungan. Ketua tim bertanya pada Ji Yao apakah mereka masih bisa menunggu bantuan. Pada saat itu, sebuah pesan dari Su Ming muncul. Ji Yao menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa tidak ada bantuan. Li Chunguang menyeringai dan berkata sepertinya mereka benar-benar terisolasi dan tidak berdaya. Dia menyatakan akan mengalahkan si pemanah yang menyebalkan itu dulu dan langsung menyerang ke arah ketua tim. Tiba-tiba, sebuah suara dengan mendesak memanggil nama Ji Yao dan menyuruh teman sekelas Yan Ji untuk lari. Ji Yao malah melangkah maju menghadapi serangan itu secara langsung. Dia berkata bahwa dia akan menahannya di sana dan menyuruh Yijie untuk lari. Li Chunguang tertawa dingin dan berkata bahwa dia terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia mengejeknya, mengatakan bahwa orang selemah dia tidak punya hak untuk menyelamatkan orang lain. Suara itu terasa sangat familiar bagi Ji Yao. Tiba-tiba, kilatan merah membelah udara, mencegat dan melenyapkan setiap serangan yang dikirimkan Li Chunguang padanya. Lalu sebuah suara yang familiar memanggil namanya. Ji Yao membeku dan langsung mengenalinya, Su Ming. Saat debu mereda, Su Ming berdiri di sana, akhirnya tiba. Dia dengan tenang berkata bahwa Ji Yao benar-benar punya kemampuan untuk menyelamatkan semua orang. Pada saat itu, pesan sebelumnya ditampilkan dengan jelas. Ji Yao telah memperingatkan Su Ming bahwa ada bahaya ekstrem di area jam 09 dan dia sama sekali tidak boleh mendekat. Dia tidak pernah menyangka akan ada yang datang. Yang dia inginkan hanyalah agar Su Ming tidak terluka. Namun Su Ming sudah tiba. Dia mengingat semua yang telah Ji Yao lakukan untuknya. Dia berpikir bahwa di kehidupan sebelumnya, Ji Yao tidak takut bahaya dan bergegas masuk untuk menyelamatkannya. Di kehidupan ini, dia sekali lagi menghadapi bahaya, namun dia tetap memprioritaskan melindungi orang lain. Bahkan sekarang, Ji Yao memarahinya dan berkata bahwa dia sudah memberitahunya tempat ini berbahaya. Su Ming menatapnya, dan memberitahunya untuk tidak selalu mengkhawatirkan orang lain lebih dulu. Dia berkata bahwa di kehidupan ini, dia akan melindunginya dengan baik. Tiba-tiba, sebuah pedang menancap ke tanah tepat di samping Li Chengwang. Su Ming dengan tenang mengumumkan pengendali pedang, kontrol pedang. Ekspresi Li Chengwang langsung berubah, dan dia berteriak kaget, bertanya apakah itu dia. Detik berikutnya, Su Ming menyerang langsung ke kepalanya. Li Chengwang langsung mengenalinya dan berteriak bahwa itu adalah si pengendali pedang bintang 10 itu. Su Ming dengan dingin memanggilnya si rambut merah dan menebas lagi, memaksa Li Chengwang mundur. Dia bertanya apakah dialah yang melukai Ji Yao. Yijian menyaksikan semuanya dan berseru kaget bahwa Su Ming bintang 10 itu luar biasa kuat. Dia berkata bahwa jika dia memberikan dukungan jarak jauh, mereka mungkin benar-benar punya kesempatan untuk menang. Tiba-tiba, Yijian merasakan kesehatannya pulih dengan cepat. Dia tertegun dan bertanya siapa yang menyembuhkan mereka. Ji Yao menjawab bahwa itu adalah dia. Jiang Yunqing melangkah maju dan memperkenalkan diri, mengatakan dia adalah rekan satu tim Su Ming. Dia menjelaskan bahwa dia adalah penyembuh jiwa dan akan membantu merawat mereka. Yijian lega dan berkata bahwa luar biasa memiliki penyembuh di dalam tim. Jiang Yunqing kemudian menambahkan dengan jujur bahwa dia belum begitu terbiasa menggunakan skill penyembuhannya dan butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Ji Yao mengerutkan kening dan bertanya mengapa Su Ming tiba-tiba punya rekan satu tim, padahal dia bilang tidak akan bekerja sama dengan siapapun. Dia merasa benar-benar kecewa karena dia sendiri ingin menjadi rekan satu timnya. Yijin meminta maaf dan berkata dia berharap Jiang Yunqing bisa cepat karena masih sangat berbahaya bagi Su Ming untuk melawan orang itu sendirian. Namun, jauh di lubuk hatinya, Yijian anehnya tidak merasa terlalu khawatir. Ini bahkan mengejutkannya dan dia bergumam bingung. Ji Yao juga mendengarkan dengan saksama saat Jiang Yunqing dengan tenang berkata bahwa Su Ming sangat kuat. Di saat yang sama, Su Ming benar-benar mengalahkan Li Chengwang. Si jenius gila yang bertujuan untuk mengalahkan 50 pemain itu sekarang sedang dihancurkan. Progresnya akan segera berhenti total. Li Chengwang menjadi semakin marah dan bingung. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Su Ming, yang seharusnya hanya seorang pengendali pedang, bisa memiliki teknik gerakan yang begitu menakutkan. Dia dipenuhi dengan frustrasi dan ketidakpercayaan, tidak dapat menerima apa yang terjadi tepat di depannya.
Suming bersiap untuk serangan berikutnya, tetapi Li Chengwang mundur beberapa langkah. Dia mengakui bahwa seperti yang diharapkan dari seorang yang terbangun bintang 10, kekuatan X Suming memang telah melampaui ekspektasinya. Dia menyatakan bahwa hari ini, apapun yang terjadi, dia Li Chengwang, maniak pedang bintang 10 yang terbangun dari kota Wuyang, akan melihat siapa yang lebih kuat, dirinya atau pengendali pedang bintang 10 dari Akademi Xinjiang tingkat bawah. Mendengar nama itu, Suming langsung mengenalinya dan menyebut nama Li Chengwang dengan keras. Dalam benaknya, dia berpikir bahwa dia pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, Li Chengwang memang sosok yang cukup terkenal. Dia tidak pernah punya kesempatan untuk bertemu dengannya saat itu, jadi bertemu dengannya sedini ini di kehidupan ini terasa menarik. Dengan semangat yang membara, Suming bergegas maju dan berkata bahwa mereka akan lihat apakah pedangnya lebih tajam atau bilah Li Chengwang lebih keras. Keduanya berbenturan langsung, senjata mereka beradu saat serangan mereka bertemu. Li Chengwang tiba-tiba mengaktifkan sebuah skill dan berteriak, bilah darah terbang. Suming bereaksi seketika, berkomentar bahwa Li Chengwang melemparkan bilah terbang padanya begitu kurang ajar. Sudah bersiap, dia menebas setiap bilah yang datang ke arahnya. Namun, Li Chengwang menyeringai dan berkata bahwa Suming telah tertipu. Detik berikutnya, Suming merasakan tubuhnya menegang. Energi bilah dari bilah darah terbang telah menguncinya di tempat, membuatnya tidak bisa bergerak. Melihat ini, Li Chengwang percaya dia akhirnya telah merebut momen untuk mengakhiri pertarungan dan mengambil alih medan perang. Tapi kemudian, Suming dengan tenang mengumpulkan auranya dan mengaktifkan kontrol pedang. Pedangnya melesat ke depan, dan efek imobilisasi langsung hilang. Suming berkata bahwa sekarang gilirannya dan memanggil kembali pedangnya. Dengan kendali penuh atas senjatanya, Suming melanjutkan serangannya. Dia memperlakukan pedang itu seperti jet terbang, mengirimnya berputar-putar dan menyerang dari belakang Li Chengwang. Dia bertanya bagaimana Li Chengwang berencana menangkis tanpa senjata. Kali ini, serangannya mendarat dengan telak. Li Chengwang terlihat frustrasi, tidak menyangka akan hasil ini. Masih mencengkeram pedangnya, dia berteriak bahwa saat ini, Suming juga tidak punya senjata. Dia segera melesat maju, menyerang lurus ke arah Suming dari belakang. Namun, Suming sudah menyiapkan sesuatu yang lain. Dia mengaktifkan langkah bayangan dewa bersama dengan 5 bilah bayangan kekacauan yang membuatnya bisa menghindari setiap serangan yang datang. Melihat ledakan kecepatan Suming yang tiba-tiba, Li Chengwang terkejut dan berpikir bahwa kecepatan gerakan Suming telah meningkat drastis. Suming meminta maaf dengan tenang saat dia sekali lagi mengirim pedangnya berputar-putar di medan perang sebelum melesat lurus kembali ke arah Li Chengwang. Dia mengatakan bahwa pedangnya sudah kembali. Di tempat lain, Yi Jin selesai menyembuhkan diri dan berteriak bahwa mereka akan datang dan menyuruh Suming untuk bertahan. Tetapi saat Yi Jin bergerak menuju medan perang, dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Saat asap menghilang, dia melihat sosok-sosok yang berdiri di sana dan membeku karena terkejut. Dia bertanya-tanya apakah pertempuran sudah berakhir. Sepertinya Suming sudah menangani semuanya sendirian. Baik Yi Jin maupun Ji Yao tercengang. Pada saat yang sama, mereka merasa penuh harapan dan sangat bahagia. Mereka akhirnya melihat orang yang mereka inginkan menjadi pahlawan. Ji Yao segera berlari ke arah Suming dan dengan gembira mengatakan bahwa dia sangat kuat. Yi Jian juga berbicara dengan tak percaya dan bertanya apakah Suming benar-benar mengalahkan lawan sekuat itu saat mereka sedang memulihkan diri. Tiba-tiba, aura berbahaya melonjak di belakang Suming. Jiao menyadarinya lebih dulu dan segera berteriak agar dia waspada dari belakang. Suming berbalik dan melihat Li Chengwang mempersiapkan serangan lain, dan yang ini jauh lebih ganas dari sebelumnya. Li Chengwang menyeringai dan mengatakan bahwa Suming menunjukkan celah. Detik berikutnya, sebuah serangan yang sangat kuat meletus. Seseorang terluka parah. Yi Jian dan Ji Yao menyaksikan dengan kaget bersama dengan Jiang Yunqing. Yang terluka kali ini adalah Ji Yao. Dia meneriakkan nama Suming. Sebelum Suming sempat bereaksi, Li Chengwang melepaskan jurus kuatnya, bilah cepat hutan hujan yang mengamuk. Semua orang berteriak khawatir untuk Suming. Li Chengwang tertawa terbahak-bahak dan mengatakan bahwa mereka dipersilakan masuk ke formasi pedangnya. Ji Yao, dengan putus asa, mengatakan bahwa dia akan datang untuk menyelamatkan Suming. Yi Jin segera menghentikannya dan menyuruhnya tenang, memperingatkan bahwa menerobos masuk ke formasi pedang sekarang hanya akan membuang nyawanya. Tapi Ji Yao meronta dan mengatakan bahwa meskipun harus mati, dia harus pergi menyelamatkan Suming. Pada saat itu, sebuah suara tenang menghentikannya. Suming menyuruhnya untuk mendengarkan Yi Jian. Dia dengan tegas menyuruhnya untuk tidak mendekat. Saat Li Chengwang terkena serangan, dia berteriak tidak percaya dan bertanya bagaimana ini mungkin. Dia mengatakan bahwa Suming memukulnya dengan begitu banyak bilah, namun dia masih belum kalah. Suming dengan tenang menjawab dan bertanya apakah Li Chengwang yakin dia benar-benar mengenainya. Ekspresi Li Chengwang langsung berubah. Dia menyadari ada yang salah dan berteriak bahwa suara itu tidak datang dari sana, menyadari bahwa itu adalah pengganti. Dia segera bergerak untuk memposisikan ulang dirinya. Suming dengan santai berkomentar bahwa dia akhirnya menyadarinya. Suming kemudian menjelaskan bahwa tidak peduli seberapa banyak Li Chengwang memikirkannya, dia mungkin tidak pernah menyangka pengendali pedang biasa sepertinya memiliki jurus seperti ini.
Dia mengungkapkan set pedang bayangan platinum tingkat rendah dengan 5 dari 5 bagian aktif. Dia menjelaskan efek set tersebut. Pencarian kegelapan menyebabkan semua teknik pedang memberikan kerusakan atribut gelap tambahan setelah melengkapi set lengkap, dan kerusakan ini dapat menembus pertahanan fisik. Jurus set klon bayangan memunculkan bayangan palsu sebagai tindakan pertahanan. Saat klon bayangan aktif dan diserang, itu memicu tebasan susulan tambahan yang setara dengan 50% dari kerusakan serangan normal. Zhu Ming mengakhiri dengan mengatakan bahwa ini adalah jurus set peralatannya. Li Chengwang tertegun dan mengatakan bahwa sama sekali tidak ada set peralatan yang bisa dikumpulkan di dungeon pemula. Dia segera menyadari bahwa hanya ada satu penjelasan, yaitu Su Ming telah menyelesaikan quest perubahan profesi junior. Su Ming dengan tenang mengonfirmasi bahwa tebakannya benar dan mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan quest perubahan profesi junior sejak lama. Pengungkapan ini benar-benar mengejutkan Li Chengwang. Dia tidak bisa mempercayainya dan merasa sangat frustrasi. Dia berteriak bahwa Su Ming ternyata melakukannya lebih cepat darinya. Su Ming menebas lagi, dan dengan dingin memberitahunya bahwa sekarang tidak ada pilihan lain. Li Chengwang hanya bisa pasrah untuk dikalahkan. Pada saat itu, Su Ming melihat sesuatu jatuh dari tubuh Li Chengwang, dan cahaya terang meledak di mana-mana. Yi Jin segera mengenalinya dan berteriak bahwa itu adalah ornamen penyelamat jiwa. Li Chengwang terkejut mengulangi kata-kata itu dengan bingung. Yi Jin menjelaskan bahwa itu adalah alat yang memungkinkan pemain untuk keluar secara paksa dari dungeon dalam keadaan darurat saat dilemparkan pada saat kritis. Pukul 2 siang, di dalam ruang kendali, seorang wanita yang memantau layar tiba-tiba bereaksi kaget dan mengatakan ada sesuatu yang salah. Kepala sekolah bertanya apa yang terjadi dan apakah dia sudah mendapatkan peringkat level real-time para pemain di dalam dungeon. Dia menjawab bahwa bukan itu masalahnya. Dia menjelaskan bahwa umpan balik data menunjukkan beberapa pemain tewas di arah jam 09.00, dungeon antara pukul 12.00 dan 12.00. Kepala sekolah bertanya apa yang aneh tentang itu, mengatakan bahwa beberapa regu mungkin bertemu monster yang sulit. Wanita itu menggelengkan kepala dan menjawab bahwa tidak persis seperti itu. Dia menjelaskan bahwa analisis data menunjukkan para pemain itu dikalahkan oleh data pemain yang bukan berasal dari wilayah kota ini. Kepala sekolah menjadi khawatir dan mengatakan bahwa data pemain yang bukan milik wilayah kota ini berarti kota-kota tetangga bermain curang lagi. Dia memerintahkan mereka untuk menyimpan semua catatan data dengan benar. Dia mengatakan bahwa dungeon pemula, setiap kota bersaing untuk menyelesaikannya lebih dulu. Dan sebagai yang terlemah, Akademi Xinjiang sekali lagi menjadi target perundungan. Dia kemudian bertanya bagaimana kemajuan para siswa dalam menyelesaikan dungeon saat ini. Wanita itu menjawab bahwa kemajuan dungeon berjalan baik. Dia mengatakan bahwa sebagian besar zona teleportasi telah diamankan oleh para siswa. Rekaman dungeon real-time terbatas yang dapat mereka ambil menunjukkan bahwa beberapa pemain yang mampu telah mengorganisir kelompok besar dan sudah mulai menangani tahap boss dungeon. Dia menambahkan bahwa yang saat ini memimpin tidak lain adalah Tuan Muda dari keluarga Zhang, prajurit palu sihir bintang 8, Zongtang. Kepala sekolah mengangguk dan mengatakan bahwa ini seperti yang diharapkan karena Zongtang penuh potensi. Dia ingat bahwa beberapa jam yang lalu, Zongtang hanya level 6 di papan peringkat. Dia mengatakan bahwa bos terakhir dungeon pemula adalah level 12. Jadi dengan Zongtang memimpin pasukan besar, dia mungkin sudah mendekati level 10 sekarang. Dia berharap Zongtang dapat mengalahkan bos dengan cepat dan membawa kejayaan bagi akademi. Wanita itu menjawab bahwa analisis data peringkat real-time baru saja keluar. Dia mengonfirmasi bahwa tebakan kepala sekolah benar dan mengatakan bahwa Zongtang sudah level 9 dan mendekati level 10. Dia menambahkan bahwa dia saat ini berada di posisi pertama di papan peringkat real-time. Kepala sekolah terkejut dan mengatakan bahwa jika dia seri di posisi pertama, maka yang lainnya pasti siswa Yanji. Wanita itu mengonfirmasinya dan berkata ya. Dia kemudian menambahkan bahwa posisi kedua dan ketiga di belakangnya adalah siswa perempuan. Satu adalah pemanggil mayat hidup Jiao di level 7, dan yang lainnya adalah penyembuh jiwa Jiang Yunqing di level 8. Kepala sekolah berkomentar bahwa bahkan siswa perempuan pun sangat menjanjikan sekarang. Dia kemudian bertanya apakah mereka telah melihat siswa Su Ming. Wanita itu menjawab bahwa siswa Su Ming tidak muncul dalam data di puncak papan peringkat. Kepala sekolah mengerutkan kening dan menyuruhnya untuk mencarinya, menanyakan level berapa siswa Su Ming saat ini. Wanita itu tampak terkejut dan bertanya apakah dia benar-benar ingin dia memeriksanya. Kepala sekolah mendesaknya lagi dan menanyakan level berapa dia. Dia menjawab dengan tidak percaya bahwa Su Ming berada di level 2. Kepala sekolah tidak bisa mempercayainya. Data dengan jelas menunjukkan bahwa setelah Su Ming mendapatkan First Blood, levelnya tidak pernah meningkat lagi. Pada pukul 14.30, kembali di dalam dungeon, sebuah notifikasi muncul menyatakan bahwa monster elit bergigi percikan telah berhasil dikalahkan. Su Ming sekarang telah mencapai level 14. Sistem memberinya selamat dan mengumumkan bahwa dia telah naik ke level 14 dan membuka penampilan set tersembunyi.
Jiang Yongqing berkomentar bahwa hanya dalam waktu 2 jam lebih menggiling monster, mereka sudah naik beberapa level. Jiao menambahkan dengan penuh semangat bahwa dia sudah level 10 dan sekarang bisa menantang bos dungeon. Dia mengatakan bahwa alasan mereka naik level begitu cepat adalah berkat skill Jiang Yongqing yang meningkatkan pengalaman. Jiang Yongqing juga senang dan mengatakan bahwa dia senang bisa membantu begitu banyak orang. Dia menambahkan bahwa mereka sebenarnya harus berterima kasih pada Su Ming karena telah memberinya skill yang luar biasa. Ji Yao setuju dan mengatakan bahwa pasukan mereka saat ini terlalu kuat. Dia menunjukkan bahwa mereka memiliki penyembuhan Yongqing yang juga meningkatkan pengalaman, DPS jarak jauh Yanji yang akurat, dan summon makhluk-makhluk imutnya sendiri untuk memberikan perlindungan. Dia kemudian mengatakan bahwa hal terpenting dari semuanya adalah memiliki pemain sekuat Su Ming yang memimpin mereka. Su Ming menjawab dengan rendah hati dan mengatakan bahwa mereka tidak perlu sungkan, karena itu semua adalah kekuatan mereka sendiri dan dia hanya nebeng saja. Ji Yao bereaksi kaget dan bertanya apakah Su Ming sedang menyindir. Dia berkata jika Su Ming tidak datang untuk menyelamatkan mereka, dia dan Yanji pasti sudah mati di bawah pedang Li Chengwang. Mengingat saat-saat menakutkan itu, dia menambahkan bahwa Su Ming sangat luar biasa dan tampan saat melawan Li Chengwang waktu itu. Dia mengatakan bahwa dia sangat yakin dengan kombinasi mereka saat ini, jika mereka menantang bos dungeon sekarang, mereka pasti bisa menyelesaikannya dengan mudah. Su Ming membenarkan kata-katanya dan mengatakan bahwa dia benar, tapi sayangnya targetnya bukanlah bos dungeon biasa. Dia menjelaskan bahwa yang ingin dia tantang adalah bos tersembunyi yang jauh lebih kuat. Saat dia mengeluarkan sebuah kunci, sebuah notifikasi muncul menyatakan bahwa sebuah item telah diperoleh dari monster elit bergigi percikan, yaitu kunci riak air. Notifikasi itu menjelaskan bahwa untuk menemukan bos tersembunyi dungeon pemula, mereka harus terlebih dahulu memecahkan 3 teka-teki yang dipandu oleh data dungeon dan mengumpulkan 3 item yang sesuai. Notifikasi itu mengumumkan teka-teki pertama yang menggambarkan bulan perak di tepi pantai, ombak hijau terbelah, dan baju zirah merah tertidur di inti jurang yang dingin. Su Ming menjelaskan bahwa lokasi pemicunya adalah saat bulan perak muncul di langit. Dia mengatakan bahwa karena tidak ada sistem cuaca dungeon di dungeon pemula, hanya ada satu tempat di mana tanaman secara alami tumbuh membentuk bulan. Dia melanjutkan, menjelaskan bahwa di balik permukaan danau terdapat lokasi persis harta karun tersembunyi itu. Dia menggambarkan bagaimana air danau berubah menjadi kabut, menggunakan kelopak bunga iris sebagai pemandu, dan bahwa di bawah pasir yang tenggelam, baju zirah itu menjaga perjanjian lama. Mengingat kembali, Su Ming menambahkan bahwa sejak dia memasuki dungeon, dia segera mengumpulkan item pemicunya, bunga iris, dari area monster kera. Dia mengatakan kemudian menggabungkannya dengan kunci riak air yang sesuai dengan teka-teki ketiga. Teka-teki ketiga menggambarkan memegang kunci bermotif bintang untuk memantulkan dasar danau dengan 9 riak mengelilingi batuan dasar dan malam, menyandarkan kepalanya pada pedangnya sambil menunggu cahaya menembus ombak keruh. Setelah menggabungkan semuanya dan melakukan beberapa penyesuaian akhir, Su Ming memastikan bahwa itu berhasil. Ji Yao bertanya dengan takjub bagaimana dia berhasil memecahkan teka-teki ini begitu cepat. Pada saat itu, semua orang melihat pusaran air terbentuk di danau. Sebuah suara bergema menyatakan bahwa dengan sumpah dan cahaya bintang, pemanggilan selesai. Dari danau, sesosok gelap dengan mata merah menyala perlahan muncul, memancarkan bahaya, dan siap melepaskan kekacauan. Jika kamu tidak ingin ketinggalan apa yang akan terjadi selanjutnya, berlangganan sekarang dan aktifkan semua notifikasi.